Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi mudhirillah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepadanya dari kejahatan diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah, melainkan Allah saja, yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya dan karunia-Nya. Tak hentinya kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allah takdirkan juga kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati oksigen yang luar biasa dahsyatnya, yang sejatinya kita butuhkan, sehingga kita bisa kembali mengkaji ayat-ayat Allah dalam kajian yang kajian rutin Majelis Ilmu Salsabila. Terima kasih kepada Ustadz Indra Firmansyah yang sudah memberikan waktunya untuk bisa berkumpul di majelis kami, Majelis Ilmu Salsabila, dan uti-uti tercinta rahimahumullah yang juga sudah memberikan waktunya untuk bisa mengikuti kajian ini. Alhamdulillah sekarang ini kita kedatangan kehormatan bagi saya untuk bisa mendatangkan atau ya mengundang Ustadz kita yang memang ini super sibuk, Ustadz Indra Firmansyah. Jadi suatu kehormatan juga bagi kita untuk bisa mengisi kali ini di dalam acara Majelis Ilmu Salsabila. Dan mungkin sedikit Ustadz ini Indra ini adalah beliau sering mengisi kajian subuh di rumah Muslim online, dan juga mengisi majelis taklim alim lainnya. Sehingga beliau ini sangat sibuk untuk putar-putar Indonesia katanya Ustadz ya. Jasa khairon kasiron Ustadz yang bisa meluangkan untuk mengisi kajian di Salsabila. Adapun tema yang akan diangkat oleh beliau adalah bagaimana memahami kewajiban puasa agar sukses menjadi hamba yang bertakwa. Tema ini sangat bagus diuji karena kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan, di mana kita benar-benar kita tuh diuji untuk saumnya, puasanya, baca Qur'annya. Jadi kita harus punya istilahnya ilmu lah untuk bisa mempersiapkan ke arah Ramadan tersebut. Baiklah, untuk tidak banyak lagi berpanjang lebar, kami persilakan untuk Ustadz Indra Firmansyah untuk memulainya. Tafadhol Ustadz. Jazakillah khairan Bu Dian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang telah Allah berikan kepada kita.
dan juga rezeki yang Allah berikan kepada kita hari ini sampai kita bisa berjumpa di Zoom ini insya Allah. Dan qadarullah saya juga dekat Bu ya, saya beraktivitas di Fatmawati. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan suatu saat nanti bisa offline ya Bu. Ya, Karena biasanya insya Allah Ustaz. kalau offline tuh biasanya Ada, lebih nancep ya, gitu ya. insya Allah Ustaz. Ya. Tapi bukan berarti tidak baik ya Bu ya, tetap Zoom juga baik. Oleh karena itu mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Salam kenal bunda-bunda, oma-oma semua. Saya Indra Firmansyah. Qadarullah hari ini memang diamanahkan sama Allah untuk mengajarkan tentang Quranic life skill, yaitu bagaimana menjalani hidup dengan ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran. Jadi Bu, jadi oma-oma, saya itu sudah berhenti berpikir dengan cara saya sendiri ya. Saya itu hanya mengikuti teori Quran aja. Jadi kalau saya keluar rumah kena macet, nah itu macet itu ada teori Qurannya, Bu. Bagaimana menyikapi macet. Begitu saya naik motor, tiba-tiba mendung dan hujan, lalu pas buka jok ternyata nggak bawa jas hujan. Itu juga ada cara bersikapinya di dalam Quran. Tuh. Nah, lalu begitu neduh ternyata lama, Bu, ya. Hujannya nggak berhenti-berhenti. Itu ada caranya menyikapinya. Ya, ada satu ketika saya ngisi kajian di Rumah Quran Aksyana. Rumah Quran Aksyana itu di Ciputat. Saya ngisi kajian antara jam 10 sampai jam 12. Lepas zuhur, saya istirahat sebentar, karena rencananya jam 1 saya mau pindah di pengajian kedua, yaitu di daerah veteran. Ada majelis taklim ibu-ibu. Saya ngisi kajiannya di kampung-kampung ya Bu ya. Jadi meskipun jadwalnya padat di kampung-kampung, jadi kadang-kadang mobil aja nggak masuk, Bu. Jadi terpaksa kadang-kadang harus naik motor gitu, ya. Karena kalau bawa mobil nggak bisa parkir, tuh, karena ibu-ibu di kampung ini minta pengajian dan saya mewakafkan diri, menyedekahkan diri untuk membina mereka. Gitu. Ada satu ketika waktu di Aksiana itu jam 1 pas mau berangkat kerja, mau berangkat ke pengajian itu hujan deras tuh. Saya dari Aksiana ke veteran tuh cuma 15 menit. Lalu saya tunggu, saya bilang sama Allah, ya Allah, alhamdulillah atas rezeki hujannya. Tapi engkau tahu aku punya urusan, aku punya tugas. Aku serahkan ketepatan sampaiku di lokasi kepadamu. Ya Bu. Alhamdulillah hujan 10 menit Bu. Jam 1 lewat 10 hujan. Jam 1 lewat 10 hujannya agak reda sedikit. Nah, karena saya manusia yang juga berpikir secara akal, saya lihat, oh hujannya reda dikit nih. Qadarullah saya nggak bawa jas hujan, saya berpikir kayaknya kalau saya jalan di bawah hujan yang nggak deras, saya nggak basah banget lah gitu kan. Alhamdulillah Bu, begitu sampai Rempoa, persis di depan bengkel yang ada tuduhannya, ada tudung atapnya gitu ya. Hujannya tambah deras tuh Bu. Saya berhenti lagi, saya bersyukur lagi, Alhamdulillah ya Allah, tapi Engkau Maha tahu bahwa saya harus sampai jam 1:30. Jam 1 lewat 4, jam 1 lewat 25 hujannya berhenti, Bu. Berhenti. Wah, pas berhenti saya berangkat lagi tuh. Sampai lokasi kejadian, sampai lokasi kajian, parkir, masuk, hujan deras. Jadi alhamdulillah, meskipun nggak bawa jas hujan dan tidak bawa, nggak ada tukang jas hujan di sekitar situ. Dan kodarullah pun kalaupun ada tukang jas hujan, kodarullah saya nggak bawa uang juga hari itu tuh, harus mampir dulu ke ATM ya. Jadi karena itu sekitar rumah nggak jauh-jauh, jadi saya kadang-kadang juga suka nggak bawa dompet, suka nggak bawa uang karena saya pikir kan habis kajian ya pulang gitu, nggak ada kemana-mana ya. Nah, itu alhamdulillah dengan izin Allah tidak kehujanan. Dan itu semua kenapa saya lakukan? Karena Allah bilang di surat 24 ayat 43. Ya, Allah yang menimpakan hujan kepada siapa yang Dia kehendaki. Tapi Allah hindarkan dari siapa yang Dia kehendaki. Ini ada ayat Qur'annya, Bu. Jadi saya bisa kena hujan kalau Allah kehendaki. Saya nggak kehujanan kalau Allah kehendaki. Ini ada di surat 24 ayat 43. Surat Nur ayat 43. Tapi kita nggak bahas itu hari ini. Saya cuma cerita Ya, saja ya. bahwa saya sudah berhenti pakai akal saya sendiri. Jadi akal itu sekedarnya saja ya Bu. Sekedarnya untuk memikirkan yang bisa dipikirin aja. Yang nggak perlu dipikirin saya tinggal ikut apa teorinya Quran. Nah hari ini insya Allah kita akan membahas tentang memahami puasa Ramadan, yang Allah bilang puasa Ramadan itu kan supaya kita jadi orang takwa ya Bu ya. Dalil yang dijadikan dalil untuk puasa Ramadan
dalil yang dijadikan perintah puasa itu kan surat Al-Baqarah ayat 183 ya Bu ya. Iya. Kalau ada yang mau baca, mangga silahkan. Apa? Ya, ya, baca aja Ustaz ya biar Mangga, aja siap. gitu ya. Baca artinya aja Bu. Ya, ayat 183 Ustaz ya. Ya, Nanti Ustaz gilirin aja Ustaz ya satu-satu. mangga, silakan. Ada saya dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Sadaqallahul Terima kasih banyak Bu Dian. Lihat ayat Bunda, Oma, Allah bilang diwajibkan atas kita berpuasa. Ya. Dan ini bukan dalil untuk puasa Ramadan ya Bu ya. Ini puasa umum nih. Ya, meskipun puasa Senin Kamis itu sunnah Bu, kita tuh sebetulnya wajib puasa supaya apa? Supaya bisa takwa. Nah, ini yang akan kita bahas bagaimana caranya sih puasa itu bisa menjadikan kita jadi orang takwa. Bagaimana puasa bisa membuat kita jadi orang takwa, ini yang mau kita bahas Bu. Ya, apakah di puasa Ramadan atau di puasa sunnah kira-kira? Nanti kita akan bisa menyimpulkan sendiri nanti Bu. Ya. Puasa Ramadan tetap wajib, ada dalilnya, adanya di surat Al-Baqarah ayat 185-nya. Di surat Al-Baqarah ayat 183 itu kewajiban puasa agar kita bisa jadi orang takwa. Kalau kewajiban puasa Ramadan itu adanya di surat Al-Baqarah ayat 185. Mangga, yang mau baca berikutnya siapa? Siapa? Mbak Nur atau siapa? Boleh Bu Hani ya. Oke, mangga Bu, silakan. 185 Ustaz ya. Ya mangga Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ya. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya. Terima kasih Oma. Oma apa Bunda ya? Oh Bunda aja lah biar mudah terus Bunda ya. lah. Iya, jangan di oma-oma. Jangan Oma ya. Nanti Bunda. jadi Bunda aja Bunda. Oke. Terima kasih Bunda Hani. Lihat. Di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah bilang famang kana famang sahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang berada di bulan tersebut maka dia harus puasa. Nah, ini yang dalil puasa Ramadan itu wajib adanya di sini, Bu. Ya. Tapi kalau Ibu bunda-bunda mau jadi orang takwa, bunda-bunda harus puasa, wajib puasa. Supaya apa? Supaya tahu rasanya sebetulnya. Gitu ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 183, surat Al-Baqarah ayat 183, surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah kewajiban puasa kalau bunda mau jadi orang takwa. Kalau mau jadi orang takwa dan nggak pernah puasa nggak akan bisa, gitu, nggak akan bisa. Kewajiban puasa Ramadan ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Puasa juga, tapi khusus di bulan Ramadan. Jadi bisa bedain ya Bunda ya? Ya. Bisa bedain ya. Artinya apa? Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 183, kalau mau jadi orang takwa harus melalui puasa. Harus ngerasain puasa. Tuh. Kalau surat 185 adalah kewajiban puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau orang mau takwa tapi nggak pernah mau puasa, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kenapa? Oke, kita runut satu-satu ya. Kenapa sih harus puasa? Ya. Bunda boleh baca surat Al-Baqarah 177. Tapi sebelum kita lanjut ke ayat 177, bisa bedain antara Al-Baqarah 183 sama Al-Baqarah 185 ya Bunda ya? Ya, Bisa Ustaz. Ya, oke. Sekali lagi saya benang merahnya saya jelaskan. Surat Al-Baqarah 183 adalah perintah puasa kalau mau jadi takwa. Karena untuk jadi orang takwa harus puasa dulu. Tuh. Tapi kalau surat Al-Baqarah 185 adalah perintah berpuasa di bulan Ramadan. Gitu. Kenapa puasa itu wajib? Kalau gini,
Berarti puasa sunnah Senin Kamis wajib dong? Enggak, puasa sunnah Senin Kamis tetap sunnah. Tapi puasa ini wajib dijalanin sama kita kalau mau jadi orang takwa. Yang Puasa bertakwa, ya. sunnah ini, puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Yang wajib. Syawal, puasa sunnah Ayyamul Bid wajib dilakukan sama orang yang mau jadi orang takwa, ya. Iya. Ya gitu ya. Karena kalau orang mau takwa tapi nggak mau puasa nggak bakalan nyampe, Bu. Nggak akan bisa Iya. dapetin. Nah, oke, bisa dapet ya. Oke. Iya, Kita lanjut ke surat Al-Baqarah ayat 77. 107. Silakan, mangga. Siapa yang mau baca langsung baca aja. Mbak Ibu Nur, Ibu Nur mau baca, mangga. Mbak Nur udah buka itunya mute-nya. Saya Mbak Dia. Iya, iya. Udah Mbak. dibuka? Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Oke, terima kasih Bunda Nur Jana. Lihat, surat Al-Baqarah ayat 177. Sepanjang itu Allah bilang ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ngaku bertakwa harusnya ada ciri-ciri ini di dirinya, betul enggak Bunda? Ya. Iya. Harus ada ciri-ciri ini di dirinya. Salah satunya apa yang paling berat? Menyedekahkan harta yang dicintainya. Ibu, Bunda, betul enggak? Kita kan Iya, kalau betul. sedekah misalnya ada korban kebakaran, ayo sedekah baju layak pakai. Itu kan yang dikirim biasanya baju yang sudah tidak dicintai, bener nggak? Baju Iya, yang udah nggak dipakai. Sementara perintahnya untuk bersedekah adalah harta yang dicintai itu. Betul ya Bunda ya? Kita Ya. sepakat di bagian itu ya. Nah, kalau kita ada dompet lah, di dompet kita ada uang nih. Dari uang warna merah sampai abu-abu, yang dicintai yang warna apa? Merah biasanya. Merah. Ya kan? Tapi kalau sedekah biasanya cari yang kecil-kecil. Yang Ya, yang yang hijau gitu. abu-abu, kayak yang hijau ke bawah. Abu-abu. Oh, Iya. abu-abu. Hijau ke bawah, hijau, coklat, abu-abu tuh. Biru sama merah biasanya nomor sekian tuh pilihan terakhir. Tuh. Padahal perintah takwa, bukti orang takwa adalah salah satunya adalah bersedekah dengan harta yang dicintai itu. Tapi saya nggak bahas di situ. Yang mau saya bahas yang paling bawahnya. Apa? Takwa. Orang-orang yang sabar dalam kondisi melarat dan sengsara. Nah, pertanyaannya Bu, pernah bisa nggak kita sabar saat melarat dan sengsara? Enggak, Ustaz. Nah, Susah. belum tentu kita bisa sabar dan dalam kondisi melarat dan sengsara kalau belum pernah sengsara dan melarat, betul nggak? Iya kan Bu? Betul nggak? Iya, Ustaz. Tidak akan mungkin bisa sabar dalam kondisi melarat dan sengsara kalau belum pernah melarat dan sengsara. Setuju nggak Bu? Ya. Ustaz, ya. Tapi mau nggak melarat dan sengsara? Ya, nggak Nggak mau. mau kan? Ya nggak mau. Memang nggak ada yang mau melarat dan sengsara, nggak mau. Tapi pada saat kita diuji itu pasti bisa ya Ustaz ya. Nah, iya belum tentu Bu. Belum tentu. Belum Kalau tentu. dibilang pada saat kita masuk ke melarat jadi bisa sabar, belum tentu. Nah, Iya. sekarang kita belok dulu nih ke kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan mendatangi Nabi Khidir kan? Iya. Iya. Ya. Lalu ini kita baca kisahnya ya, surat 18 mulai dari ayat 66. Al-Kahfi mulai dari ayat 66 sampai 68. Iya. Ya, kita baca dulu nih kisahnya Nabi Musa. 3 ayat aja, 66 sampai 68. Silakan. Supaya tahu bahwa sabar itu kalau belum pernah ngerasain akan bisa. Mbak Tuti kali. Silakan. Ibu Bunda siapa? Bunda Emilia boleh mau baca. Oh Bunda, iya. silakan. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Sebentar Bunda. 66. Bunda bacanya dari 66. Ini Oh, dari Bunda langsung 68 ya. Apa? Dari 66 ya. Ya.
Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atau atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nah, terima kasih banyak Bunda Emilia. Ini kata-katanya Nabi Khidir. Bagaimana kamu bisa sabar padahal kamu belum pernah tahu tuh, Bu. Kita belum pernah tahu melarat itu kayak apa, Bunda. Ya, ya, ya. Saya juga meskipun saya tidak kaya, ya, tapi saya belum pernah melarat juga. Jadi nggak tahu rasanya kayak apa. Saya belum Iya, pernah iya. sengsara juga gitu. Jadi saya nggak tahu tuh sabarnya kayak apa. Contoh sederhana begini deh. Eh, Kalau ada anak yang belum pernah menikah, belum nikah, lalu kita nasihatin, kamu nanti kalau nikah sabar ya, kan nggak kebayang sama dia sabarnya gimana ya Bunda ya. Ya Iya, kan? betul. Yes. Ya, belum Nanti kalau ngalami. udah dia nikah, ya kalau sudah nikah baru dia tahu rasanya, oh sabarnya tuh begini 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 gitu kan. Iya, iya, betul, betul. Belum Apalagi pernah kalau ngerasain soalnya. iya, apalagi kalau masih pengantin baru, apa yang sabar lagi happy kok ya Bunda ya kan. Iya. Tuh. Jadi Nabi Musa saja, Nabi Khidir bilang ke Nabi Musa, wa kaifa tasbiru walam tuhit bihi khubro. Tuh. Bagaimana kamu bisa sabar kalau kamu aja belum pernah tahu kok. Apa jawabannya Nabi Musa, Bu, di ayat 69-nya coba. Insya Allah akan kau dapati. Ya, silakan Bunda Hani, nggak apa-apa dibaca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Musa berkata, Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan Nah, aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. nah lihat. Nabi Musa dengan pedenya, insya Allah saya orang sabar, ya kan? Tadi Bunda Ya. Hani dengan pedenya bilang, ah pasti bisa sabar. Nabi Musa juga ngomong yang sama. Insya Allah. Tapi kenyataannya Bunda, kalau kita terusin kisahnya ini sampai ayat 82, Nabi Musa bisa sabar enggak? Enggak. Nggak Enggak. bisa. Pada Banyak saat Nabi, ya banyak protes terus kan. Ya, Pesannya, pesannya Nabi Khidir cuma satu. Pokoknya kalau ada apa-apa jangan komen. Nanti belakangan saya jelasin. Kan begitu ya pesannya Iya. Nabi Iya, Khidir kan. Tapi dia nggak iya. sabar, pengen tahu Tapi dia cepet-cepet. nggak sabar. Tuh, dia nggak banyak. sabar. Itu bukti Bunda. Bukti Bunda bahwa kita nggak akan bisa sabar kalau belum pernah ngerasain. Kalau belum pernah ngerasain. Tuh. Ya. Jadi yang namanya sabar itu secara teori di kelas, iya kita bisa belajar. Tapi prakteknya dalam kehidupan. Iya. Saya dulu waktu ibu saya belum masih hidup, teman saya udah bilang tuh, Ndra, nanti kalau ibumu meninggal sabar-sabar ya. Saya nggak kebayang tuh sabarnya gimana sih orang ibu saya masih ada. Tahun 2020 ibu saya meninggal, baru saya tahu, oh ini rasanya ibu saya meninggal begini. Jadi baru bisa kebayang rasanya, oh udah nggak punya ibu tuh begini rasanya, sedihnya begini, sepinya begini tuh. Ya Bu ya. Tuh. Iya. Jadi yang namanya sabar itu hanya bisa dipraktekkan, hanya bisa diambil ilmunya kalau kita pernah merasakan kondisinya. Nah, sekarang balik lagi ke surat Al-Baqarah 177 yang kita bahas tadi. Kan ciri-ciri orang bertakwa adalah yang sabar saat melarat dan sengsara. Betul nggak? Ya. Iya. Sementara kita belum pernah melarat, belum pernah sengsara. Lalu kapan bisa sabarnya coba? Lain. Ya kan? Nah, inilah dia fungsinya latihan puasa itu untuk merasakan sensasi melarat dan sensasi sengsara tuh Bunda. Oh gitu. Iya, kapan sih kita ngerasain melarat? Nggak makan siang-siang capek, ya pas puasa kan Bunda, bener nggak? Iya. Betul, betul. Tuh, Oma pernah melarat nih, Bunda Oma. Devti Maria. Oma. Iya. Pernah melarat 62 sampai 75. Yang pernah melarat tahu rasanya. Yang belum pernah melarat nggak bakalan tahu, bener ya Bunda ya. Tuh. Iya. Tuh. Jadi ceritanya Bunda melarat itu kita nggak bisa rasain tuh karena kita nggak pernah tahu. Makanya Allah datangkan syariat puasa supaya kita bisa ngerasain, oh kalau nggak bisa makan begini loh rasanya. Kalau lagi kita nggak punya uang dan kita nggak bisa minum begini rasanya. Sementara ada di tengah siang hari yang terik begitu kan. Tuh. Cuma sekarang mohon maaf ya, kalau puasanya di bulan Ramadan, ujiannya nggak ada Bunda, bener nggak? Iya, semua puasa semuanya ya. Ya, Puasa. satu, semua orang puasa. Jadi nggak ada yang minum di depan kita. Restoran Dua, tutup semua. restoran tutup, warteg tutup, tukang gorengan tutup. Tuh, udah gitu kerjanya dipendekin waktunya. Ya Iya. kan? Iya. Berangkatnya lebih siang, pulangnya lebih sore tuh. Ya, udah gitu nggak ngerasain melarat. Harusnya kan pada saat bulan Ramadan kita sedekah lebih banyak tuh. Ya kan? Iya.
Berarti kalau Alhamdulillah. Sedekah beli sedekah makanan, ya, Ustaz. sedekah lebih banyak, berarti kan harusnya kita lebih bokeh tuh harusnya ya Bunda ya, Iya. secara Iya. teori ya, secara teori. Tapi kan Allah uji dengan apa? Dengan rezeki dibuka lebar kan, yang kerja dapat THR, yang dagang laku semua Bunda. Coba, itu kalau yang dagang tuh bulan Ramadan lagi panen semua itu, Lebih banyak untung. lebih banyak untungnya, betul, omsetnya banyak. Itulah ujiannya Bunda. Justru pada saat disuruh belajar sengsara, justru Allah lapangkan rezekinya jadi nggak terasa sengsaranya. Saya Bunda ya, sejak saya merasakan harus puasa dengan benar sesuai dengan teorinya, saya langsung declare, oh iya nggak ada rasanya puasa Ramadan itu Bunda. Apalagi buka puasanya nanti segala macam dibeli, Ustaz. Betul, betul. Kenapa? Karena yang terdoktrin di kepala kita kan nahan nafsu Bunda, benar nggak? Iya. Begitu Iya. begitu sahur tahan, begitu maghrib dilepas, ya kan? Beduknya udah langsung senang ya. Iya kan? Lapar mata, Begitu. Ustaz, semuanya dibeli, Ustaz. Betul, betul Bu. Kenapa? Karena yang terdoktrin itu kan nahan, harusnya kan mengendalikan nafsu. Jadi kalau mengendalikan nafsu kan tidak ada batas nahannya Bunda, benar nggak? Kapan saja ya harusnya tetap sama begitu aja kan? Ya kan? Nah, jadi Allah datangkan syariat puasa itu untuk merasakan bagaimana pedihnya orang yang miskin, orang yang melarat sengsara nggak bisa makan. Hari ini kalau bulan Ramadan, ada orang minum, ada orang makan, kita ngomong sama dia, hormatin yang puasa dong. Betul ya Bunda ya, ngomongnya gitu kan? Iya. Sekarang Iya. pertanyaannya, kalau ada orang miskin nggak bisa makan, pernah nggak dia ngomong sama kita, hormatin orang miskin dong, saya nggak bisa makan. Nggak Nggak ada. pernah, nggak pernah kan Bunda? Enggak. Iya. Iya. Padahal kalau kita kan cuma puasa ya, ntar jam 6 juga makan. Kalau orang miskin bisa nggak dia Tentu. bilang antar jam 6 saya makan lah, nggak ada duitnya dia. Tentu, iya. Nah itu Tentu. dia. Makanya kita justru sebetulnya lagi menyelami gimana sih rasanya kalau jadi saya nih orang miskin yang nggak bisa makan. Tuh. Coba dapat ininya nggak, message-nya nggak Iya. Bunda? Nah, Iya, Pak iya. Ustaz, jadi kalau kita Nah. belum seperti itu belum bertakwa ya. Nah, takwa. Nah, sekarang baru saya konekin sama ayatnya. Bunda boleh baca surat 49 ayat 3. Silakan yang mau baca surat 49 ayat 3. Siapa yang mau baca silahkan aja. Al-Hujurat ya. Ya. Mbak Tuti kali, Mbak Tuti. Silahkan Mbak Tuti. Ayat Mbak Tuti belum di unmute. 3. Mbak Tuti di unmute dulu, Mbak. Belum di unmute, Mbak. Nah, Nah, ayat berapanya? ayat 3. 3. Ayat 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Oke. Bunda, coba perhatiin ayatnya. Orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah adalah orang-orang yang telah diuji hatinya untuk jadi takwa. Orang-orang yang merendahkan egonya, orang-orang yang merendahkan gengsinya, ya kan? Adalah orang-orang yang sudah diuji hatinya untuk menjadi takwa. Berarti takwa itu ujian hati, Bunda. Betul tak? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita belajar puasa, praktek puasa, sebetulnya adalah untuk menguji hati. Tapi di bulan Ramadan nggak ada ujian hatinya, Bunda. Benar nggak? Di bulan Ramadan tuh nggak ada ujian hatinya. Yang puasa, semua orang puasa. Warungnya tutup. Jadi kita nggak ngelihat orang makan. Sehingga nggak ada tuh gangguan. Waduh, saya lagi puasa, orang makan di depan saya. Kan sugesti laparnya dapat ya, Bunda ya? Iya. Kalau Jadi kita lagi fisik ya, fisik lapar. Iya. Ya. Kalau di bulan Ramadan kita jadi ujian fisik doang, cuma capek doang, Bunda. Lemas, Cuma capek, doang. lapar. Iya. Tapi coba Bunda latihan puasanya di puasa sunnah. Puasa sunnah itu lebih berat loh, Bunda. Orang minum depan kita nggak bisa larang kan? Bisa nggak Iya. ngomong sama dia, hormati saya dong, saya lagi puasa. Nggak bisa, Bunda. Itu hati yang terganggu nggak, Bunda? Bener nggak? Ini orang kok Iya. minum sembarangan aja kan. Mohon maaf ya Bunda, coba kalau kita lagi siang-siang panas haus nggak boleh minum, di depan kita dia minum es kelapa, es jeruk, berasa nggak tadi berasa? Berasa, Ustaz. Berasa. Bunda, demi Allah saya harus bersaksi, selama saya puasa Ramadan nggak pernah ngerasain lapar sampai sakit perut, nggak pernah. Tapi puasa sunnah saya pernah sampai ngerasain sakit perut.
Padahal sahurnya sama. Ini cuma gara-gara lihat orang makan, Bunda. Cuma gara-gara lihat orang makan, akhirnya jadi terganggu Sakit kan perut saya kan. Jadi, aduh kok jadi ke bawah lapar ya. Nah, sekarang Bunda masuk ke empati kalau jadi orang miskin. Gimana orang miskin dia belum makan, lihat orang makan. Kira-kira rasanya gimana, Bunda? ya, Pak. Seperti di puasa sunnah ya Ustaz. Iya, puasa sunnah, seperti di puasa sunnah, ya kan? Iya, Kalau di iya, puasa Ramadan kita nggak ngerasain, karena apa? Karena nggak pernah ngelihat, nggak pernah dapat ujiannya. Tapi iya, kalau di puasa sunnah kan itu seperti orang miskin nggak bisa makan, orang lain bebas makan. iya. Tuh. Pada saat kita orang miskin nggak bisa makan karena nggak punya uang, dia lihat orang lain makan. Satu. Yang kedua, udah gitu makanannya nggak habis lagi, dibuang-buang. Apa rasanya tuh Iya. di dalam batinnya dia? Sedih banget. Sedih banget nggak? Dan yang ketiga, Bu, yang ketiga, jangan-jangan di belakang dia ada anaknya yang bilang begini, ayah saya lapar. Makin berat Aduh, nggak, Bu? oh, Ujian hatinya makin berat nggak, Bu? berat. Iya, berat, Nah, itu berat dia, sekali. Bu. Jadi sebetulnya kita puasa itu untuk ngerasain itu. Jadi begitu makan, ya Allah, begini rasanya ya kalau habis lapar seharian lalu dapat rezeki bisa makan tuh begini. Berarti nih orang miskin lebih parah dari ini kan gitu ya, Bu. Kita Iya. jadi merasakan sensasi seperti orang melarat, seperti orang sengsara. Padahal nggak melarat beneran kan, cuma latihan kan. Ya, Bu ya. Iya. Kan. Loh, sehingga pada akhirnya kita bisa berempati, sehingga kita bisa sabar, kita bisa merendahkan egonya tuh, merendahkan suara tadi setelah dapat ujian hati. Inilah sebetulnya, Bu, kenapa orang wajib puasa supaya takwa, supaya ngerasain ujian hatinya. Jadi dia bisa rendah hati, dia bisa berempati sama orang lain. Tuh, Bunda. Kenapa? Karena ciri-ciri hamba Allah yang disebut pertama itu rendah hati loh, Bunda, bukan sholat. Ya, kita lihat ayatnya ya, surat 25 ayat 63 sampai 68. Al-Furqan. Al-Furqan ayat 63 sampai 68. Siapa yang pegang ini? Bu Eli pegang Quran nggak? Silakan kalau mau baca. Oh, kalau siapa yang baca? Silakan kalau yang mau baca. Mbak Arsi atau Bu Oma. 63 sampai berapa, Ustaz? Dimulai 63 dulu. Nanti kita lihat 65. sholat ayat berapa. Saya boleh baca? Boleh, Bu, boleh, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, lihat. Ini ayat nomor 1 yang disebutnya adalah rendah hati duluan kan, Bu? Ya. Iya. Ya. Sebetulnya sesungguhnya hamba Allah itu kalau berjalan di muka bumi rendah hati. Kalau ada yang ngomongin, Bu, ngomongin karena dia nggak ngerti, karena dia nggak punya ilmunya, kita nggak bales tuh, Bu. Kita cuma bilang, ya udah saya pamit aja ya, assalamualaikum. Kalau kita hari ini kan kalau diomongin kita labrak ya, Bu ya. Kita omongin balik, kita omelin kan. Tuh. Sebetulnya hamba Allah, ya. Dilanjutkan Ustaz ayatnya? Sebentar, nanti kita lanjutin. Oke. Jadi Allah kasih lihat tuh hamba Allah itu ciri pertamanya rendah hati. Dan rendah hati itu sulit loh, Bu. Coba kalau orang belum pernah miskin, mohon maaf ya. Kalau orang belum pernah susah, kira-kira bisa rendah hati nggak, Bu? Enggak. Nggak bisa. Enggak. Pernah ada satu artis ya, Bu. Satu artis dari kecilnya kaya terus. Lalu gedenya jadi artis, kaya lagi. Lagi ada lomba 17 Agustusan di rumahnya. Lalu hadiahnya di lingkungannya dia, lingkungan orang kaya memang. Dia bilang begini, loh kok hadiahnya cuma 1 juta rupiah sih? Coba. Karena belum pernah miskin, ya, belum pernah susah. Lomba 17 Agustusan, hadiahnya 1 juta, dia bilang kok kecil banget cuma 1 juta. Lah kalau di kampung saya mah, Bu, lomba 17-an hadiahnya cuma buku 4 biji. Ya kan? Ya kan? Iya. Sehingga buat dia 1 juta itu kecil, buat kita 1 juta malah gede banget lomba 17 Agustusan, ya, Bu. Kenapa? Karena belum pernah miskin. Saya pernah punya anak orang kaya, Bu. Punya uang 100.000 dia. Punya uang 100.000. Dia bilang begini, Dra, nggak bisa makan gue, Dra. Lah kenapa nggak bisa makan? Cuma 100.000 di kepala saya. Lah 100.000 kan banyak ya, Bu. Beli bakso. Bisa beli bakso, bisa beli pecel ayam, bisa pecel lele, bisa, cukup kan? Banyak. Kurang soalnya, Ya kan? Ustaz, kurang standarnya.
Iya betul, karena dia belum pernah tahu beli pecel ayam harga 15.000, 17.000, belum pernah tahu Bu. Dia bilang 100.000 ini makan di situ 80.000, belum minumnya, minimal makan seharus 170. Dia bilang, lah ente mah di dunianya di sana terus kan, karena belum pernah tahu dunia orang miskin, orang menengah ke bawah Bu. Jadi dia belum tahu ada pecel ayam harganya 17.000 perak. Saya ajak ikut gue yuk sini yuk, ikut saya naik motor Bu, begitu turun makan dah sepuas-puasnya, saya yang bayar. Makan berdua dia sampai nambah 3 kali cuma 70.000. Dia bilang, lah murah banget ya, dia bilang gitu. Bayangkan ada orang yang sama sekali nggak tahu rasanya karena belum pernah miskin, belum pernah hidup di level menengah ke bawah, jadi nggak tahu tuh rasanya berempati sama orang susah tuh nggak tahu dia Bu. Jadi kita merendahkan hati itu harus dengan puasa. Nah sekarang Ibu perhatikan ayat 64-nya Bu, coba. Ayat 64 Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Nah lihat tuh Bu, sholat itu nomor 2 jadinya ya. Nomor 1-nya rendah hati Iya. dulu ya. Ya kan? Tuh. 65-nya Bu coba lihat apa. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, Tuh. karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Nah lihat tuh. Takut akan neraka malah nomor 3. Ibu loncat 2 ayat berikutnya. 64, 63, 64, 65, 67 langsung Bu. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di Nah antara lihat. keduanya secara wajar. Lihat sedekah aja nomor berapa tuh Bu ya? Bukan nomor 1 ya. Iya. Coba. Berapa Makanya wajar ya Bu kalau Rasulullah bilangnya apa? Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak. Benar nggak Bu? Iya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan hari ini Masya Allah ya Bu, banyak orang Islam tapi akhlaknya bukan Islami. Bener nggak? Iya. Ya kan? Saya kan kemana-mana qadarullah naik motor ya Bu ya. Baru alhamdulillah nih baru 2 hari ini Allah kasih kendaraan baru nih Bu. Alhamdulillah tanpa beli, tanpa minjem. Jadi ada orang baik yang memberikan saya mobil buat ngisi kajian. Qadarullah hujan, dia bilang, Bang, kan ini hujan-hujan udah pakai mobil saya aja tuh. Dia bilang. Jadi dianterin ke rumah. Saya nggak mau dianterin ke rumah kemarin mobilnya. Nah, waktu saya masih naik motor Bu, ada satu ketika saya naik motor di samping mobil Avanza hitam. Nggak lama kaca penumpang sebelah kanan itu buka, lalu dia buang botol air le mineral. Ya. Saya kan di sebelahnya, kan kena saya jadinya ya Bu ya, kena saya kan. Nah, lalu begitu, itu perilaku Islami nggak tuh Bu? Kalau buang sampah sembarangan? Enggak. Bukan, ya kan? Agamanya Islam mungkin Bu. Akhirnya saya susul kan. Begitu saya lihat yang buang sampah sembarangan itu Bu, itu gamisnya, jilbabnya syar'i panjang-panjang. Berarti orang Islam kan Bu? Iya. Bajunya Islam tapi perilakunya tidak Islami. Tuh. Begitu saya maju lagi yang nyupir bapak pakai gamis, pakai peci haji. Nah, jadi inilah mirisnya saya Bu. Kenapa banyak orang hari ini bajunya Islam tapi perilakunya tidak Islami. Kenapa? Karena casing. Karena hari ini Islam tuh baru jadi penampilan Bu. Casingnya aja akhlak, betul nggak? Iya. Sementara Rasulullah itu kan akhlaknya Quran. Nah, kenapa materi ini saya sampaikan kepada Ibu? Supaya kita punya akhlak Quran, akhlak Islam, akhlak Islami Bu. Dengan berpuasa, kita jadi bisa berempati sama orang miskin. Ibu jadi tahu rasanya, oh kalau nggak bisa makan, sementara orang lain bebas makan, tuh begini rasanya, laparnya begini. Dan saya yakin Bu, kalau Ibu nahan lapar untuk diri sendiri, gampang. Tapi kalau Ibu ngedengar anak Ibu bilang, Mama saya lapar, Ibu sanggup nggak kira-kira? Iya, sanggup. Ayahnya. Makanya berapa banyak seorang ayah yang rela berbuat apa saja Bu, demi anaknya makan, betul nggak? Iya. Iya, dia rela berbuat apa saja lah tuh. Yang penting anak saya makan. Kenapa? Karena ujian hati. Kalau ujian hati itu berat. Kalau ibu ujian fisik suruh puasa, saya yakin bisa. Apalagi sekarang puasa udah jadi gaya hidup, Ustaz. Gaya hidup, intermittent fasting. Iya. Makanya kalau puasa hanya untuk nahan lapar dan haus, saya yakin ibu bisa. Tapi kalau puasa untuk mengontrol hati, merendahkan hati, belum tentu semua orang bisa. Tahun lalu Bu, yang kejadian ada orang berhenti di jalanan lalu ditegur orang kenapa berhenti di sini padahal dia mau beli gorengan doang, terus diludahin kan sama dia ya Bu. Ibu ingat nggak kira-kira? Iya. Itu dekat rumah saya tuh Bu, di masjidnya dekat rumah saya di Ciledug tuh. Memang itu jalanan sempit.
dan tidak ada parkiran. Dia ngelihat macet, dia berhenti, dia turun, ditegur sama orang belakang, Pak jangan parkir di sini. Lalu dia nggak sabar, diludahin kan. Akhirnya apa yang terjadi? Dianya sendiri dicopot jadi kerjaannya, kan karyawan Pertamina itu dia. Iya, iya, iya. Tuh, Iya betul. coba. Cuma gara-gara tidak bisa merendahkan hatinya, nggak senang ditegur kan. Mohon maaf ya Bu ya. Kalau lagi lapar kan emosi lebih galak ya Bu. Benar Iya, nggak? ya kalau lagi nggak ada makanan gitu ya, Ustaz ya. Iya. Kalau Kalau lagi lapar. lapar kan nahan emosi lebih berat Bu. Kalau lagi kenyang, lagi happy, nahan marah gampang. Tapi kalau lagi lapar, lagi sedih, apalagi anak bilang di rumah, ayah saya lapar. Wah, di jalan emosi tuh, Bu. Tuh, saya ngerasain betul waktu anak saya yang nomor 1 bilang begini sama saya, ayah, Nanai pengen sekolah SMA di lab school. Dan alhamdulillah dia lulus, Bu, ujiannya. Harus bayar 34 juta tanggal 28 Februari tahun 2023. Sampai tanggal 27 belum ada uangnya, Bu. Di lab school itu nggak boleh cicil loh Bu ya. Kalau SMA lain Ya. boleh 3 kali bayar, boleh 2 kali bayar. Lab school nggak boleh Bu. Nggak bisa bayar Kebayoran, tanpa Ustaz. lapan gugur. Ya Bu, kebayoran Lab lama. school kebayoran. Bayaran baru, Iya, bayaran iya. baru. Baru Nah, di Jalan Limau. ya, tanggal 27 pagi anak saya ngomong begini Bu, ayah, Nanai bisa nggak sekolah di lab school ayah? Gimana rasanya sebagai ayah Bu? Coba. Iya. Itu Miris ya, miris miris Ustaz. miris, Bu. Miris. Itulah rasanya kalau orang nggak punya uang, nggak kalau soal lab school kan sebetulnya kan bukan darurat ya Bu ya. Nggak bisa sekolah di lab school, ada SMA lain yang lebih murah. Ada sekolah lain yang bagus juga kan tidak semahal lab school. Tapi kalau urusan makan kan beda ya Bu. Makan ini kan darurat, bener nggak? Nggak bisa makan. Anak bilang ayah nggak bisa makan. Saya yang mendengar anak saya bilang, ayah, Nanai bisa nggak sekolah di lab school? Kalau Pak ayah punya duitnya nggak buat bayar? Saya aja miris Bu. Gimana kalau anak saya bilang, ayah, saya lapar? Apa rasanya coba? Lebih miris lagi. Lebih miris lagi. Inilah ujian hati yang harus kita rasain saat kita puasa. Supaya kita bisa merendahkan hati kita, merasakan susahnya kalau jadi orang miskin kayak gimana. Tuh. Itulah yang di surat Al-Baqarah 177 Allah bilang wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i. Orang-orang yang sabar ketika melarat dan sengsara. Tuh. Jadi ngerasainnya kapan? Pas puasa. Tapi sayangnya di puasa Ramadan ibu nggak ketemu kondisi kayak gitu, nggak ketemu. Ibu ketemunya kapan? Silakan buktikan. Puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bid. Ibu puasa sendirian, sementara orang lain nggak ada yang puasa. Tapi kalau ibu puasa Senin Kamis juga jangan di kamar aja, keluar ya, keluar jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pasar. Kan orang pada minum, ibu nggak minum. Itu terasa Bu panasnya, apa hausnya kayak apa tuh terasa. Dan saya betul-betul ngerasain, oh iya ya, ternyata yang lebih berat itu puasa sunnah. Makanya saya mewajibkan, oh iya kalau mau merasakan merendahkan diri, sehingga saya bisa berempati sama orang miskin, hormat sama orang miskin, itu harus puasa. Kapan? Puasa sunnah. Puasa Ramadan wajib nggak? Oh, puasa Ramadan mah udah wajib Bu. Mau nggak mau, ada ujiannya nggak ada ujiannya tetap puasa. Ya Bu ya, karena itu perintah khusus tuh. Nah sekarang saya mau ajak Ibu baca surat Abasa, surat 80 ayat 1 dan 2. Silakan yang belum dapat giliran kalau mau baca ya. Ya, silakan. Surat 80 ayat 1 dan 2. Mbak Arsi mau baca? Saya ya. Ya, Oh ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling Ya. karena seorang buta telah datang kepadanya. Oke. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Bunda. Lihat. Rasulullah itu cemberut dan berbuang muka. Rasulullah cemberut dan buang muka ya, bermuka masam dan berpaling. Artinya cemberut dan buang muka pada saat datang orang buta. Pertanyaan saya Bu, pertanyaan pertama, emang orang buta lihat kalau Nabi Muhammad cemberut? Enggak. Enggak. Iya. Kalau Nabi Muhammad cemberutnya ditegur, karena yang namanya salah itu standarnya bukan manusia lain ya Bu, tapi standarnya syariat. Dan kita mungkin sering lihat begitu Bu ya, sering begitu. Kenapa? Begitu ngelihat orang yang derajatnya di bawah kita nggak nengok Bu. Iya kan? Karena kita belum pernah, apalagi kita belum pernah miskin, belum pernah susah. Belum pernah miskin, belum pernah susah, pas kita lagi makan di restoran ada anak dari luar kaca ngeliatin gitu. Mungkin kita buang muka aja tuh. Seperti kejadian Rasulullah buang muka saat ada orang buta menghampirinya. Tuh.
Jangan-jangan kita pernah begitu, Bu, atau kita lagi di mobil ada anak kecil gendong-gendong bayi ya, mungkin kita punya prasangka jelek, paling itu bayi sewaan dan lain-lain ya yang di lampu merah ya, Bu ya. Tuh. Ya. Ya kita nengok aja nggak mau tuh, Bu. Hati-hati ya, Bu. Jangan sampai tuh kayak gitu. Karena bisa jadi nanti kita ditegur sama Allah. Kenapa? Karena yang namanya benar salah itu standarnya syariat, bukan standarnya manusia. Kalau standarnya manusia itu orang buta, Abdullah bin Umi Maktum nggak ngelihat Rasulullah cemberut. Iya. Dia buta soalnya, Ustaz. Dia nggak lihat, dia buta. Tapi kalau kata Allah salah ya tetap salah ya, Bu ya. Tuh. Iya. Hari ini banyak dari kita yang membutakan matanya nggak lihat orang susah, Bu. Berpaling daripada orang miskin. Kenapa? Karena dia nggak bisa berempati sama orang miskin. Padahal perintah Allah kan kita harus apa? Memberi makan orang miskin, betul nggak, Bu? Menyayangi anak yatim, kan begitu perintahnya kan? Orang kaya diuji dengan orang miskin, makanya harus berbagi sama orang miskin. Makanya lihat kalau ibu baca sholat, selalu pasangannya zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Kalau kita betul-betul sholat ya bayar zakatnya. Kenapa zakat itu untuk memberi makan orang miskin? Bayar sedekahnya, sedekah itu untuk membantu orang susah, membantu anak yatim, kan gitu Ibu. Ini sepasang, nggak bisa ditinggal nih Bu. Ya, jadi kalau selesai sholat ya bayar zakatnya, selesai sholat bayar sedekahnya. Iman pasangannya amal soleh, Ibu sudah beriman, mana amal solehnya? Dan lihat Ibu, dan lihat, ada hadis bilangnya begini, kita masuk surga bukan karena amal kita, betul nggak Bu? Betul. Tapi kita masuk surga karena rahmat Allah, betul nggak Bu? Ya, betul. Nah, mendatangkan rahmat Allah caranya gimana, Bu? Harus dengan mengikuti apa yang diperintahkan. Oke, menjauhi larangan. mendatangkan rahmat Allah itu ada di surat 7 ayat 56. Surat Al-A'raf. Ya, surat Al-A'raf ayat 56. Ya. Siapa yang mau bicara? Mau baca silakan aja, jadi biar bergiliran dapat ininya. Yang Siap. belum Boleh? Iya, boleh. Mangga. Surat Al-A'raf ayat Ya, Ibu. keberapa? 56. 56. Ibu Eli, mangga Bu Eli, silakan. 56 sebentar saya cari dulu. 56. Oke. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Oke, Harus berbuat Bu. baik. Terima kasih Bu Eli. Lihat di Sama-sama. ujung ayatnya Allah bilang sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang baik, orang-orang yang berbuat baik. Oke, tapi Ibu perhatikan, berbuat baiknya itu Arabnya apa, Bu? Berbuat baiknya 56. Muhsinin. Muslimin. Kok bukan solihin, Bu? Muhsin. Muhsinin ya, muhsin bukan soleh. Sementara kita selalu pengennya jadi orang soleh, nggak pernah ngomong pengen jadi orang muhsin. Bener nggak, Bu? Apa sih bedanya Iya. solihin sama muhsinin? Lebih tinggi muhsinin. Bukan lebih tingginya, bukan Bu. Soleh itu, solihin itu lebih ke dalam, Bu. Ibu puasa, ibu ngaji, ibu tahajud, itu soleh. Untuk Lebih lebih ke diri sendiri ya, lebih ke Diri diri sendiri. sendiri. Kalau muhsinin itu ihsan, kata dasarnya adalah hasan ihsan. Ihsan itu terasa oleh orang lain. Oh, berbuat kebaikan rasa sama Iya. orang lain ya, Ustaz. Ya, makanya iman dan amal soleh ini jadi muhsinin. Orang yang beriman dan beramal soleh ini adalah orang muhsinin, Bu. Kenapa? Iman jadi solehnya dia, amal soleh itu jadi ihsannya dia, Bu. Tuh. Jadi kesalahannya dia berasa untuk orang lain juga, Ustaz ya. Betul sekali, Bu. Muhsinin. Betul sekali. Jadi kesolehannya kita terasa sama orang lain. Ya, jangan sampai orang bilang, dia mah jilbabnya doang panjang, gamisnya doang rapi, tapi nggak ada manfaatnya di lingkungan kita. Nah, itu kan bukan muhsinin, Bu. Bahkan nggak peduli orang tuh. Ya, justru kita tuh harus terasa manfaatnya. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain kalau kita nggak pernah merendahkan hati, Bu, untuk bantu orang, betul nggak? Nggak ada empati ya. Nggak ada empati. Makanya belajar puasa untuk belajar empati sehingga kita mau memberikan manfaat kepada orang lain, Bu.
Sehingga kita mau bantu-bantu ke orang lain. Orang kalau belum pernah ngerasain susah, nggak akan bantuin orang lain. Ya, Iya. wah kan saya kaya usaha saya sendiri, saya sukses kan usaha saya sendiri tuh, ya kan? Ada orang miskin nggak mau Kayak bantu. Fir'aunnya Ustaz ya. Gini. Firaunnya betul. Jadi ayah bunda, bunda-bunda semua, kenapa kita diwajibkan puasa untuk bertakwa supaya kita bisa merendahkan hati kita lewat merasakan sensasi-sensasi orang susah, sensasi-sensasi orang miskin. Siang-siang harus belajar, harus kerja, tapi lapar nggak punya duit. Sementara di rumah keingetan anaknya belum makan. Itu kan sengsara, Bu. Bener nggak? Ya kan? Bisa nggak Ibu? Ibu sekarang misalnya ya, Ibu masih kerja misalnya, tapi di rumah anak sakit. Bisa nggak kerja, Bu? Konsentrasi. Nggak Nggak konsentrasi. bisa. Jelas saya yakin minta izin bos, saya izin pulang dah bos, anak saya sakit. Jangankan anak. Ini oma-oma, bunda-bunda udah punya cucu kan? Udah, Iya. alhamdulillah. Bunda-bunda cuma di rumah lagi nggak kerja, cuma standby di rumah aja. Begitu anak bunda nelpon, bunda doain ya, ini anak saya cucunya bunda nih, cucunya oma nih sakit. Kepikiran nggak tuh? Iyalah. Iya. Udah jelas kepikiran. Masak nggak konsen, duduk di rumah nggak konsen, ngaji nggak konsen, betul nggak? Iya. Ya kan? Iya. Nah, segitu bunda bukan dalam kondisi miskin. Coba bayangkan orang miskin, dia kerja harus cari duit dan dia ingat di rumahnya belum makan. Terasa nggak bunda di dalam hati nih? Mudah-mudahan terasa bunda bisa banget. dapetin ya, bisa Iya, dapat iya. rasanya ya. Inilah rasa yang harus ditumbuhkan pada saat merasakan puasa, sehingga kita bisa berempati kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang sengsara. Sehingga begitu melihat mereka, kita hargai dia, kita hormatin dia, kita berempati sama dia. Kalau ada bantuan kita bisa bantu, kalau nggak bisa bantu minimal doa kan gitu ya. Bukan malah mengejek, ngomongin dan lain-lain. Kan kadang-kadang ada orang miskin ini jelek-jelekin lingkungan aja nih, kan bisa begitu Bu. Soalnya saya pernah dengar tuh begitu tuh. Masya Allah. Iya, Ngotorin lingkungan ya Ustaz ya. iya, ngotorin lingkungan aja nih gitu. Itu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Bunda, Allah itu tidak pernah memaksa hambanya. Tidak apa? Maaf, bahasanya saya ganti. Kita baca dulu surat 90 ayat 10. Ayat 10, surat 90 ayat 10. Allah itu selalu kasih dua jalan. Surat 90 ayat 10. Kita Mbak baca Iwet dulu. tuh, ada Mbak Iwet, ada siapa Ya, lagi, siapa yang mau Deli, baca silakan aja silakan. ada Mumpung ini nih Budi, ada. ada Mbak Iwet, siapa lagi tuh banyak. Iya silakan. Ini mumpung Saya bisa ya, Mbak. baca. Iya boleh silakan. Jadi bergantian. Ada? Siapa? Saya Bu ya. Maka, Iya boleh. Bu Reni ya, Bu Reni, maka. Bu Asih. Oh Bu Asih, ya Oh, Bu Bu Asih. Asih. Silakan. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Balad ayat 10 ya. Betul, Ya. betul. Kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Oke. Ya, terima kasih ya Bunda. Allah bilang wahadainahun najdain. Kami selalu memberikan dua jalan. Oke, termasuk untuk merendahkan hati, termasuk untuk berempati. Allah memberikan dua jalan. Jalan pertama adalah untuk rendah hati secara sukarela. Caranya gimana? Caranya berpuasa. Berpuasa merasakan sensasi seperti orang miskin. Padahal kita bukan orang miskin beneran. Ya, cuma ngerasain seperti orang miskin. Yang kedua, Bunda lebih suka mana? Merendahkan hati secara sukarela atau merendahkan hati dipaksa sama Allah? Secara sukarela. Sukarela, betul, Kalau setuju. dipaksa nggak sesuai dengan keinginan kita ya Ustaz. Nah, Kalau dipaksa ya. poin utamanya bukan itu, Bu. Ibu tahu nggak, Bu? Kira-kira Allah kalau mau memaksa hambanya untuk merendahkan hati secara terpaksa, kira-kira caranya diapain? Jadi ambil paksa. Ujian. Diuji dulu Ya. mungkin. Oke, Bu. Bukan ujian. Baca surat 6 ayat 42. Al-An'am. Iya. Femi mau baca, Fem? Oh ya, Femi tuh. Maaf, mulutnya lagi ada isi.
Oh, ya udah. Ya mangga siapa yang mau baca biar dapat juga ininya. Ada Mbak Iwet tadi aku lihat. Mbak Tuti juga tuh bisa tuh. Ya, sok mangga. Mbak Tuti udah siap tuh. Oh, udah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Nah, coba. Bu, kalau kita nggak mau merendahkan hati secara sukarela dengan cara merasakan sensasi seperti orang melarat dan sengsara, Allah bilang apa? Fa'akhoznahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarraun. Allah timpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar merendahkan diri. Tuh. Sama baksa dan doro juga, melarat dan sengsara juga. Jadi kita sebetulnya disuruh puasa untuk latihan susah agar bisa berempati, agar bisa merendahkan hati. Kalau nggak mau latihan merendahkan hati, kalau nggak mau merendahkan hati secara sukarela, maka akan dipaksa merendahkan hati dengan cara dimelaratkan dan disengsarakan. Betul nggak? Iya kan? Harus dipaksa dulu nih, Ustaz, harus dipaksa dulu. Makanya sekarang pilihannya ibu mau dipaksa. Kalau mau dipaksa berarti dimelaratkan loh, Bu. Disengsarakan loh. Coba Bunda. Jangan, Ustaz. Jangan, coba tanya Bunda Devti Maria yang pernah melarat dan sengsara tahun 1965 sampai 1972. Enak nggak Bunda? Nggak enak. Mau ngulangin lagi nggak Bunda? Nggak mau, Bu. Makanya sekarang besok Ramadan, puasa Senin Kamis, rasain, oh ini ya rasanya kalau jadi orang susah, sehingga kita jadi rendah hati, tidak sombong, rajin menabung. Nggak ya? Ya, Bu, ya. Tuh. Inilah sebetulnya hakikatnya kenapa Allah wajibkan kita puasa kalau mau jadi orang takwa. Bu, takwa itu ujiannya hati semua loh, Bu. Bukan ujian fisik. Itu ciri-ciri orang takwa adalah ujian hati. Kita lihat ciri-ciri takwa yang lain ya, Bu ya. Surat 3 ayat 133 sampai 135. 33 133 sampai 135. Ali Imran 133 sampai 135. Oma baca deh, Oma. Oma nih kayaknya dapat pilihan. Tadi kan Oma silakan dibuka itunya, Mbak. Oma Devti. Boleh saya biar cepat. Boleh. Oke. Surat 133. Nanti Oma ya habis ini ya, Mak. Al Imran 133. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, disediakan bagi orang-orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Ayat 134-nya Bunda. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Oke, kita bahas Bunda. Ayat 134. Bersedekah di kala lapang dan sempit. Kalau lagi lapang bersedekah gampang apa susah Bunda? Gampang. Kalau lagi sempit? Susah. Susah. Apa yang mau disedekahin? Tuh. Itu tapi kalau sebenarnya sempitnya ada sih. Ya. Sebenarnya ada. Bunda, sebentar. Itu kalau sempitnya karena nggak ada duitnya. Tapi kalau sempitnya sama orang yang mau dikasihnya, hati kita sempit sama orang yang butuhnya. Misalnya orang itu pernah ngeselin kita. Bisa juga ya. Bener kan sempit, Bu. Yang sempit kan belum tentu uangnya, bisa jadi yang sempit hatinya. Kondisinya ya. Iya. Kita punya hati yang sempit sama orang yang minta tolong. Kenapa? Karena dulu pernah ngeselin kita. Karena dulu pernah nipu kita. Misalnya kan sempit tuh. Sekarang dia lagi butuh. Bunda Dian, saya lagi ketipu nih. Mohon maaf. Saya dulu pernah ngambil uang Bunda Dian, tapi sekarang saya lagi kepepet banget. Tolongin saya Bunda Dian. Tuh, Bu. Itu pun lagi sempit. Mampu nggak bersedekah, Bu, kira-kira, Bu? Iya, kayaknya udah sebel duluan. Udah sebel duluan. Ujian hati kan? Iya. Kalau Bunda lagi lapang hatinya, wah Bunda Hanima teman saya, dia butuh duit, belum ngomong butuh duit, langsung ditanya butuh berapa, betul nggak Bu? Kalau lagi lapang,
Karena lapang hatinya. Kenapa? Teman baik. Tuh. Coba kalau lagi sempit hatinya, waduh, si brengsek lagi yang datang nih, coba ngomongnya gitu ya Bu ya. Ya, ya. Ya, dulu dia kan nipu saya, sekarang minta tolong lagi, gimana tuh? Duitnya mah ada Bunda, tapi hatinya yang sempit, mampu nggak tuh? Inilah yang namanya takwa, ujian hati Bunda. Tuh. Ujian hati, dapat ya Bunda maksudnya? Iya, iya. Dapat. Ya tuh. Lalu yang berikutnya, menahan marah. Coba, menahan marah susah apa gampang Bunda? Susah. Susah banget, apalagi lagi lapar. Benar nggak? Apalagi lagi lapar, lagi susah. Ya, apalagi Emosi habis lebih ketipu tinggi. orang. Nahan marah habis ketipu orang, coba bayangin. Makanya orang yang motornya kemalingan, lalu malingnya ketangkep, kan dia lampiaskan marahnya tuh kan dengan digebukin sehancur-hancurnya tuh orang, bener nggak Bu? Iya, iya. Nah, nahan marah itu sulit Bunda. Nahan marah tuh sulit. Yang berikutnya memaafkan. Memaafkan lebih sulit lagi nggak? Lebih sulit Sulit, lagi. Ustaz. Betul. Sulit. Makanya ada yang bilang saya maafin tapi saya nggak lupain. Wah, itu kan Iya, saking itu paling sulitnya suka itu. tuh. Itu Saking saya tuh Pak saking Ustadz. sulitnya. Pakai syarat, padahal nggak boleh pakai syarat Ustaz ya. Nggak boleh. Kalau masih ada nggak lupain berarti nggak dimaafin sebetulnya. Itu maaf yang bersyarat kan. Maaf yang bersyarat, iya. Tapi dicatat dalam hati masih bersyarat juga ya Pak Ustadz. Iya kan Allah bilang kan Allah tahu yang Allah lihatnya di dinyatakan dan hati kita kan. disembunyikan. Iya. Soalnya pasti kan. Iya, Allah bilang wallahu ya'lamu ma kuntum Allah tahu yang kamu nyatakan, ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Apa yang kita nyatakan dan apa yang kita sembunyikan. Ibu dalam hati kan Allah tahu juga. Iya. Ya kan? Tuh. Tahu semuanya. Jadi sempit ini belum tentu karena sempit uangnya, ya bisa jadi sempit hatinya. Yang minta tolong orang yang ngeselin. Yang minta tolong orang yang dulu pernah bikin kesel kita dan kita marah sama dia. Kita harus menahan marah ke dia. Udah gitu kita harus maafin lagi, coba Bu, bayangin dong. Ya kan? Udah kita harus nahan marah, maafin, dia minta tolong lagi Bu. Bagaimana rasanya? Mungkin Ujian cuma di mulut aja ya bisa maafinnya di mulut ya, tapi hatinya nggak bisa ya, Ustaz. Nah itu dia, makanya takwa itu ujian hati Bu. Ujian hati. Ayat 135-nya Bunda, lanjutin satu lagi. Feb? Femi. Oh, nah Bu, ini aja, Oma deh. Oma udah buka kan? Enggak, Ya, udah dibuka. tertutup. Oke. Sampai yang satu ketutup. 135-nya Fem. Ya, oke. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Oke. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bunda Femi. Lihat. Orang-orang yang habis berbuat salah, berbuat zolim, lalu buru-buru ingat Allah, baru buru-buru minta maaf. Obat ya Ustaz. Iya, kayak begini susah apa gampang Bu? Susah, Ustaz, susah. Susah, habis bikin salah langsung ngaku. Kan susah banget Bunda. Susah ya. Iya, kita kan kalau habis bikin salah biasanya cari alasan Bunda, betul nggak? Iya benar, 1000 alasan ya, Ustaz. Iya. Kalau ini kan ciri orang bertakwa, habis bikin salah langsung ingat Allah, langsung tobat. Kalau kita kan habis bikin salah langsung ingat cari alasan. Ingat cari Kebenaran, untuk pembenaran. Cari kebenaran, cari pembenaran. Ah, kamu juga banyak salahnya nyalain orang. Kan begitu, Bunda. Iya, makanya yang namanya takwa itu ujian hati, berat. Harus ngerasain latihannya kapan? Latihannya pas lapar, Bunda. Kalau Bunda bisa nahan marah saat lapar, Bunda keren udah. Kalau lagi banyak duit nahan marah biasa. Coba nahan marah saat lapar. Itu orang yang nahan marah saat lapar kan nggak bisa diludahin orangnya. Tuh. Makanya lihat, pada saat susah biasanya kan lebih kalap ya orang ya. Lebih kalap, lebih galak tuh. Makanya latihannya saat puasa. Kita harus latihannya bersedekah banyak pada saat kita kurang justru. Sampai kita merasa, oh iya memang cuma uang, ini cuma harta, cuma titipan Allah. Kita kan semua bisa bilang harta ini titipan Allah. Tapi begitu disuruh sedekahin kan ngitung-ngitung. Ya kan? Kapan sih kita latihannya? Sedekahnya saat susah. Saat susah sedekah baru nanti, oh nggak ada rasa tuh Bunda. Tuh. Makanya hari ini dengan izin Allah, saya kalau ada orang datang tuh, saudara minta mau pinjam mobil, pakai aja. Ntar saya naik ojek gampang. Bunda,
saya harus bertestimoni ya Bunda ya. Tapi ini bukan karena untuk menunjukkan kebaikan atau kesolehan, tidak, tidak. Untuk menunjukkan bahwa Allah memenuhi janjinya, menepati janjinya. Bulan Ramadan 2023 itu adik saya kerjanya, adik ipar saya itu kan ngojek Bunda ya. Tapi nggak ada motornya. Motornya rusak, nggak bisa dipakai. Lalu bulan Ramadan itu dia bilang sama saya, Bang, saya nggak ada motor buat ngojek. Lalu saya itu waktu itu masih pakai motor Honda Beat Bunda, ya Honda Beat. Lalu saya bilang ya udahlah ini Honda Beat buat kamu aja, ntar saya servisin dulu. Habis saya servisin saya kasih ke dia. Terus dia bilang, abang naik apa? Lah kan saya makan nggak nyari duit pakai motor, saya bilang itu. Kalau buat saya motor itu buat alat transportasi. Kalau kamu kan butuh motor buat nyari duit. Nyari. Beda ya Bu fungsinya ya Bu ya. Beda Iya. fungsinya. Tuh. Padahal saya butuh motor nah Bu. Butuh. Butuh untuk ngisi kajian ke kampung-kampung itu kalau naik ojek kan jadi mahal sebetulnya ya kalau dihitung-hitung dibandingkan dengan ojek. Tapi saya bilang enggak lah, Allah pasti maha kaya, Allah pasti balas. Sudah selesai. Kasihkan motor Bu. Alhamdulillah 2 minggu tuh Bu, 2 minggu, hampir 3 minggu. Naik motor, naik ojek, naik busway, kadang kalau yang deket-deket jalan kaki. Tapi apa yang terjadi Bu? Saya ingat betul Syawal tahun 2023 itu, 1 Syawal itu tanggal 10 April. Tanggal 10 April. Tanggal 8 April saya lagi di Mangga 2, Bu. Jamaah saya nanya, Ustadz lagi di mana? Di Mangga 2. Ngapain? Beli laptop. Buat apa? Buat isi kajian online. Karena saya mulai banyak kajian online tuh mulai Ramadan kemarin. Sebelum-sebelumnya nggak terlalu banyak. Banyak kan orang konsultasi. Tuh. Lalu qadarullah ada yang kasih sedekah buat beli laptop. Karena saya biasanya kalau online pakai HP. Alhamdulillah ada orang sedekah beli laptop lah saya ke Mangga 2. Itu tanggal 8, Bu. 2 hari sebelum Lebaran, Mangga 2 Harko Glodok masih buka. Alhamdulillah. Belilah laptop. Terus dia bilang, naik apa Ustadz ke situ? Naik ojek. Terus dia jawab, astagfirullah. Langsung saya respon, alhamdulillah. Tuh. Kenapa saya respon dengan alhamdulillah, Bu? Supaya saya nggak ngeluh. Kalau saya respon salah Bu, iya nih gara-gara motornya dia kasihin ke adik saya jadi jalan kaki, kan jadi salah Bu ya. Tuh. Iya. Saya buru-buru bilang alhamdulillah semua kebaikan dari Allah. Apa yang terjadi Bu? Dia bilang, Ustadz nanti malam ke rumah saya ya. Ngapain Pak? Di rumah saya ada motor jelek 2, dia bilang itu. Buat Ustadz 1, buat saya 1. Oh iya Pak, terima kasih banyak tuh. Dia bilangnya motor jelek Bu. Begitu saya datang ke rumahnya pas malam habis tarawih datang ke rumahnya. Ternyata motornya yang satu Vario 2023, yang satu lagi Vario satu lagi NMAX 2023. Itu motor ternyata kilometernya baru 87, berarti belum pernah jalan ya Bu ya. Saya tanya kok 87, cuma dipakai dari rumah ke masjid, masjid rumah, gitu doang Bu. Jadi cuma jalan sekilo. Motor baru 8 bulan dikasihkan ke saya. Akhirnya dia bilang, Ustadz mau yang mana? Yang murah aja lah, yang Vario, saya bilang gitu. Jangan, Ustadz pakai NMAX Bu. Honda Beat Allah ganti jadi Yamaha NMAX tanpa beli, tanpa minta, tanpa minjem. Kontan dibayar. Kontan dibayar. Kenapa? Karena saya cuma berempati. Iya ya, adik saya nggak bisa ngojek. Karena nggak bisa ngojek, nggak bisa nyari duit. Nah, jadi lebih susah lagi dia, Bu. Benar nggak? Iya. Saya jadi berempati, kan itu kan rumus empati doang ya. Kalau saya nggak berempati, saya ngomongnya gini lah. Kalau kamu motor dikasihin kamu, nanti saya naik apa? Kan nggak berempati, Bu. Padahal, Bu, lihat. Pada saat dia minta motor, yang lebih butuh motor ya dia. Karena dia butuh motor buat menghidupi keluarganya. Kalau saya pakai motor untuk perjalanan saja. Beda kan, Ibu ya? Iya. Beda. Itulah dia empati yang perlu kita butuhkan hari ini. Empati yang perlu ditumbuhkan di diri kita. Dan Allah pasti balas itu. Tuh, pasti balas. Nggak usah ditagih-tagih, pasti balas. Dan setelah saya kasih motor, saya nggak pernah nanya-nanya tuh. Ternyata setelah bersabar 3 minggu sampai tanggal 8 April, Allah gantikan dengan NMAX baru 8 bulan. Tuh. Sabar pakai NMAX Bu dari April sampai Desember. Januari tanggal 2 hari yang lalu tanggal 11 dapat mobil Bu. Alhamdulillah. Bu. Inilah bukti kekayaannya Allah. Allah Maha Kuasa. Modalnya aja empati aja sama orang susah Bu. Saya itu Sama ya. Jadi orang muhsinin ya Ustadz ya. Jadi orang muhsinin itu dia, betul. Makanya rahmat Allahnya datang. Kita baru bisa tambah sabar juga kali Ustadz ya. Oh ya harus dong Bu. Ibu nggak akan bisa jadi muhsinin kalau nggak sabar. Iya, soalnya Bagaimana kan kita ngasih nolongin orang terus kalau ibunya nggak sabar? Wah minta tolong dulu, saya aja kan harus ditolong, kan nggak sabar. Kan? Tuh. Jelas orang-orang muhsinin, orang-orang takwa itu sabar udah lewat Bu. Kalau ibu udah levelnya takwa, sabar udah lewat. Muhsininnya udah jelas. Kenapa? Karena ibu akan berpikiran berempati. saya bisa
nolongin orang, bagaimana saya bisa bermanfaat buat orang lain, sehingga kehadiran ibu tuh dirindukan gitu loh. Ya Bu ya. Ya. Kehadiran kita tuh dirindukan. Jangan sampai kehadiran kita tuh jadi, aduh, Indra datang dah tuh, si Kolak datang, si Kolak nih katanya. Saya tanya si Kolak apa? Bentar-bentar, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Kan orang kesel. Orang ada apa-apa dinasihatin mulu, lama-lama kesel Bu, ya kan? Tuh, sampai ada teman saya dipanggilnya si Kolak. Ah, si Kolak datang. Saya tanya apa? Ini bentar-bentar juga ada qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Kenapa? Karena nggak bisa berempati Bu. Mohon maaf ya Bu ya. Kita butuh nasihat betul Bu. Kita semua butuh nasihat betul ya. Tapi kalau Ya. ibu nasehatin setiap saat, kesel juga nggak Bu? Iya. Kesel juga. Makanya harus butuh empati di situ. Dan cara empati itu dengan cara merendahkan hati. Cara merendahkan hati dengan merasakan sensasi kesulitan orang. Makanya kita disuruh puasa. Dapat ya Bu ya? Message yang mau saya sampaikan. Kalau ibu nggak mau sukarela merendahkan hati dengan cara ngerasain sensasinya orang susah, maka Allah akan paksa kita merendahkan hati dengan cara dimelaratkan dan disengsarakan beneran. Sekarang pilihannya, mau sengsara latihan apa sengsara beneran? Ya latihan dong Bu, bener nggak? Kan nggak ada yang mau sengsara beneran, ya kan? Tuh. Jadi message-nya itu ya Bu. Jadi besok-besok kalau bulan Ramadan nggak usah larang kalau orang mau dagang. Saya sih tidak larang tuh. Orang di depan rumah saya dagang aja nggak apa-apa. Ujian buat saya. Kalau ada saudara saya yang non Muslim tiba-tiba makan makan boleh nggak? Makan aja nggak apa-apa. Ujian buat saya. Kalau dia ngumpet saya nggak diuji Bu soalnya Bu. Jadi saya di bulan Ramadan tidak pernah melarang tuh. Ada orang, saya kan di kompleks saya ini 50-50 ya Bu. Yang non Muslimnya ada, yang Muslimnya setengah-setengah. Nih. Suka ada tuh yang keliling jualan makanan ke wilayah non Muslim. Saya bilang nggak apa-apa udah. Dagang aja Pak, nggak apa-apa, itu ujian buat saya supaya saya tahu rasanya kalau nggak bisa makan beneran karena miskin, ya inilah rasanya. Tuh, Bu. Kalau Ramadan kan laparnya lapar latihan ya Bu ya. Di kepala kita bisa kita doktrin, ntar jam 6 juga makan. Kalau orang miskin bisa ngomong gitu nggak Bu? Begitu dia lapar, ntar jam 6 saya makan. Kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, ya Bu ya. Jadi puasa adalah cara untuk melatih hati agar bisa merendahkan hati, berempati, menghormati orang miskin. Kalau kita tidak mampu, tidak mau merendahkan hati secara sukarela, berarti siap-siap disengsarakan dan dimelaratkan oleh Allah yang akhirnya terpaksa merendahkan hati. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, masih ada waktu untuk tanya jawab. Iya. Terima kasih Ustadz. Jadi siapa Umi Uti kalau yang mau bertanya silahkan. Kita kesempatan. Saya Budian mau nanya. Ya, mangga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu. Saya mau bertanya tadi yang Ustadz katakan waktu Nabi Musa diuji dengan kesabaran, dia belum nggak akan bisa sebelum mengalami gitu ya, sebelum mengetahui penderitaan itu. Kenapa tadi saya otomatis bilang, oh mungkin bisa gitu kan? Karena saya ingat ini Ustadz yang surat Al-Baqarah terakhir 286 itu kan Allah tidak membebani seseorang melebihi dari kemampuannya gitu kan. Artinya kalau pada saat tiba-tiba Allah ngasih ujian gitu, ujian sabar misalkan. Kan Allah udah janji, kamu pasti bisa gitu kan. Nah, itu makanya tadi saya otomatis bilang, oh bisa gitu. Karena saya pikir, kan Allah pasti ngasih ujiannya sesuai dengan kemampuan orang itu gitu. Itu bagaimana? Ya. Bu, surat 2 ayat 286 benar. Tapi ada syaratnya. Ibu pernah baca syaratnya enggak? Bagaimana sih Allah bisa menurunkan beban tidak melebihi dari kemampuannya? Kalau memang betul Allah menurunkan beban tidak melebihi dari kemampuannya, kenapa banyak orang stres, depresi, bahkan sampai bunuh diri? Coba. Iya, betul. Ya kan? Ya Ustadz ya. Nah, ada ayatnya Bu, surat 7 ayat 42. Boleh buat dibaca. 7. Kalau Ibu mau baca dari Arabnya dulu. Ibu nanti akan lihat kesamaannya dengan ayat surat Al-Baqarah 286. Ya, surat 742. Ya, walazina itu ya Ustadz ya. Walladzina amanu, betul. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Walazina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ibu dapat kalau Ibu baca Arabnya, Ibu dapat kesamaannya nggak dengan surat Al-Baqarah ayat 286? Yang kesanggupan itu Ustaz ya? Iya, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Iya, sama-sama ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya kan? Apa? Sekarang kalau baca artinya silakan.
Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi harus beriman dan mengerjakan kebajikan, Ustaz. Betul, iya. Berarti kita harus menjalani hidup. Ini landasannya iman, Bu. Kalau landasannya akal terus bagaimana? Ya, Stres emosi. nggak kira-kira, Bu? Iya, Kalau landasannya akal terus, Ibu akan bilang nggak masuk akal. Bener dah? iya. Ya kan? Emosi yang Tuh. berjalan jadi ya. Jadi orang yang hari ini diberi betul. Orang yang hari ini diberikan beban tidak melebihi dari kemampuannya itu adalah orang yang menjalani hidup dengan standar iman. Balik lagi ya, Bu. Sekali lagi saya bukan mau bagus-bagusin, saya bukan. Ya, contoh, waktu adik saya bilang nggak ada motor buat ngojek, itu kan saya respon dengan iman. Udahlah, kamu pakai motor saya saja. Kan itu saya respon pakai iman. Kalau saya respon pakai akal, Bu, aduh, saya nanti naik apa? Iya. Makanya Bedanya Allah, jelas di situ ya, Ustaz ya. betul, bedanya di situ jelas. Makanya, Bu, saya yakin sekali. Kenapa Allah tolong saya dengan dikasih NMAX? Karena saya merespon dengan iman. Dan saya buktikan dengan rasa syukur selama dari nyerahin motor sampai dapat motor yang baru, satu, selalu tidak pernah ngeluh sedikit pun. Aduh, gara-gara motor dikasihin adik saya jadi keluar duit banyak nih. Kan kadang-kadang suka begitu ya, Bu ya. Ya. Ongkos jadi mahal nih. Oh, jadi repot nih dan lain-lain kan. Nggak mau saya, Bu. Kenapa? Kok saya nggak mau ngeluh sama sekali? Lihat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan dia istrinya mandul. Dianya sudah tua. Lalu dia berdoa minta anak, betul nggak? Iya, Ya, Dikabulkan nggak, Bu, dapat anak, Bu? dikabulkan. dikabul. Nah, modalnya kan bersyukur, tidak ngeluh, Bu. Iya. Ibu kalau baca surat 19 ayat 4, apa dia bilang? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Saya nggak pernah kecewa ya Allah Iya. kepadamu ya Allah tuh. Iya. Ya kan? Modal nggak pernah kecewa, Allah kasih, Bu, istri yang mandul hamil. Jangankan Indra nggak punya motor, bisa yang mandul. Yang penting nggak boleh kecewa itu Nggak ya. boleh kecewa. Makanya begitu motor dikasihkan, jangan kecewa, tahan terus Bersyukur hatinya. aja ya. Bersyukur, alhamdulillah. Naik motor, alhamdulillah. Bayar ojek mahal, alhamdulillah. Terpaksa naik busway, alhamdulillah. Tuh, Bu. Kita kan sekarang Bu, apa aja ngeluh ya, Bu ya. Ya pajak 12%. Malah ngeluh ya kan, Ibu. Jangankan pajak dah, Bu. Ibu nyuci baju, selesai nyuci, Ibu mau jemur, tiba-tiba mendung. Iya, Ibu bersyukur apa ngeluh kira-kira tuh? Iya kan? Ibu masak buat suami itu. Tadi kan ada siapa? Bunda siapa tadi yang nyuciin baju suami ya kan? Bu Nur. Ya, Bunda Nurul ya, Bunda Nur ya. Coba. Ibu masakin buat suami, Bu. Suami pulang kerja dengan harapan pulang kerja dia makan. Tiba-tiba dia bilang, "Mama, maaf ya, nggak makan. Tadi diajak makan sama bos." Coba. Kira-kira Ibu bilang alhamdulillah apa ngeluh tuh? Apa ngomel? Ayo. Udah dimasakin katanya. Iya, ya kan udah capek-capek dimasakin kagak dimakan. Kamu nggak ngehargain istri, kan begitu tuh. Ya, Bu. Bu, sekali lagi mohon maaf ya, Bu. Jangan ngeluh, Bu. Saat Ibu masak untuk suami, pahalanya sudah tetap di sisi Allah. Kan Allah bilang wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Kalau Ibu berbuat baik, Ibu berhijrah di jalan Allah, lalu Ibu berbuat baik dan lain-lain, sudah tetap pahalanya di jalan Allah. Itu di sisi Allah. Makanya jangan dirusak pahalanya itu dengan mengeluh, Bu. La in syakartum la azidannakum. Kalau Ibu bersyukur, yang ditambah nikmatnya. Wala in kafartum inna azabil syadid. Kalau Ibu tidak bersyukur, yang datang azab. Berarti Ibu waktu Ibu masak dengan penuh rasa syukur dengan harapan suami makan. Begitu suami pulang nggak makan, harusnya kan tetap bersyukur. Alhamdulillah, meskipun nggak dimakan kan pahalanya sudah tetap. Tapi Ibu ngeluh, ya capek-capek masak nggak dimakan. Yang datang apa nanti, Bu? Yang datang azab, bener nggak? Wala in kafartum inna azabil syadid. Makanya orang Indonesia, Bu, hari ini banyak azab, banyak masalahnya. Kenapa? Karena apa aja ngeluh, Bu. Macet ngeluh. Ya, naik tol lancar, mahal. Ngeluh lagi, ya, Bu. Ya kan? Kan banyak tol baru sekarang lancar ya, Bu ya. Sepi tuh. Tol Cibitung tuh lancar, Bu. Tapi sekali dari Cibitung ke bandara 100.000 tuh tolnya. Langsung muncul, waduh lama. Lancar sih, tapi kan mahal. Nah, jadi nggak pernah ada sempurnanya, Bu. Coba. Ngeluhnya saja. Nah, itu dia, Bu ya. Jadi yang namanya tidak ada beban melebihi dari kemampuan kita, itu landasannya harus iman. Dan sekali lagi mohon maaf ya, Bunda, saya nggak ada niat menyalahkan Bunda semua ya, Bu. Tolong baca surat 18 ayat 23 sampai 24. 18. 23 sampai 24.
Ya, yang Al-Kahfi belum ya. baca silakan, yang belum baca aja. Siapa yang membaca? Biar dapat semua. Saya Mbak Di. Ya boleh, mangga. 23 sampai 24 ya. Betul, Ya. Bunda Alis. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sekali-sekali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Shadaqallahul azim. Ya, lihat Bunda. Kata Allah, jangan sekali-kali ngomong pasti melakukan besok, kecuali ngomong insya Allah. Jadi saya menyarankan Bunda jangan ngomong pasti. Bunda besok ikut kajiannya, iya pasti saya hadir, nggak boleh. Harusnya ngomong insya Allah. Insya Allah. Tuh. Dan ini dilarang ya Bu, nggak boleh ya Bu. Karena dari dalam Islam manusia itu yang pasti kan cuma satu ya Bu. Apa yang pasti Bu? Mati. Mati Bu. Apakah kita ketemu lagi nih? Belum tentu. Ya kan? Jadi yang lain-lain tuh harusnya insya Allah. Jadi biasakan ngomong insya Allah. Saya Bu sejak 2017 setelah mengikuti teori-teori Quran berhenti ngomong pasti untuk urusan saya. Tapi kalau untuk Allah saya akan ngomong pasti. Misalnya pasti Allah tolong saya. Ini menunjukkan keimanan Bu. Allah pasti tolong saya. Enggak, duitnya dari mana? Ada, nanti Allah pasti kasih uangnya. Itu iman. Tapi kalau buat saya ngomongnya insya Allah. Terus yang kedua, Bu, saya nggak pernah ngomong kebetulan. Semua pasti ada dari rencana Allah ya, nggak ada. Iya, karena semua atas izin Allah. Bu, ayatnya banyak Qadarullah sekali. ya Pak Ustaz. Iya, qadarullah, biiznillah terserah. Mau qadarullah boleh, mau biiznillah boleh. Mau bilang semua atas izin boleh, mau bilang atas izin Allah boleh. Ayatnya banyak sekali Bu. Jadi kalau mau saya bahas bisa 2 jam sendiri tuh bahas itu tuh. Ayatnya banyak banget yang menyatakan bahwa tidak ada yang kebetulan. Semuanya udah diatur Allah. Semuanya ada apa? Ada andil Allah di situ. Ibu bisa duduk di sini ada izin Allah. Kita bisa ngobrol sampai jam 11.33 ini ada izin Allah. Tadi ada yang pamit duluan. Berarti tidak diizinkan Allah sampai 11.33 kan? Karena Allah kasih kesibukan yang lain, benar dah Bu? Tuh. Ibu Dialita tadi jam 11.05 pamit duluan. Berarti memang dia cuma diizinkan duduk di Zoom ini sampai 11.05 Bu. Allah bikin dia nggak bisa duduk sampai 11.33. Saya punya teman ikut pelatihan pola pertolongan Allah bareng-bareng sama saya di Hotel Aston, bukan Aston, Santika Tanah Abang. Dia orang Semarang Bu. Ya, pelatihannya hari Ahad. Dia datang dari hari Sabtu nginep. Buka kamar di Santika. Udah nginep, dia bilang, "Dra, saya udah di sini ya." Siap. Begitu saya nyampe di Santika jam 8, dianya udah nggak ada. Saya tanya, saya buka WA, dia bilang begini, "Dra, mohon maaf, anak saya badannya panas, saya terpaksa pulang." Coba Bu, bayangkan dari Semarang, udah berangkat sehari sebelumnya, nginep di hotel tersebut 1 malam, udah duduk di lokasi, pas jam 8 MC mau buka Assalamualaikum, dia di WA sama istrinya, "Pah, anak kita panas." Atau nggak konsen, langsung izin pulang. Berarti dia tidak diizinkan untuk ikut ke kelasnya pola pertolongan Allah. Kebetulan enggak? Enggak mungkin kebetulan. Enggak cara ada. Allah ya. Iya, itu dia. Makanya saya menyarankan betul. Yang kedua, jangan ngomong kebetulan karena tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas izin Allah. Semuanya atas saya pakai baju ini atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinin, bisa jadi saya bikin kopi tumpah di sini terpaksa harus salin. Betul nggak Bu? Iya. Itu ya. Jadi ada beberapa hal nih dalam Quran yang kita boleh lakukan dan nggak boleh lakukan, termasuk ngomong. Daun jatuh juga izin Allah ya Ustaz ya. Iya betul, daun jatuh izin Allah. Dan satu lagi mungkin seandainya ya Ustaz ya. Seandainya nggak boleh. Seandainya untuk hal yang sudah terjadi ya Bu. Iya. Iya, mundur ke belakang berarti kan. Iya nggak boleh. Seandainya saya lewat aku sana. Gitu. Seandainya aku tengah ke situ gitu. Iya, berarti kan itu tidak bersyukur namanya Bu. Iya, menyesali. Menyesal. Itu yang nggak boleh ya. Kalau seandainya nanti saya orang kaya, saya pengen bangun masjid, boleh nggak? Boleh. Boleh kan ke depan itu mah, ya Bu. Ya, jadi kalau ke belakang itu namanya menghayal. Menghayal itu yang membangkitkan angan-angan kosong tuh setan. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan terjawab pertanyaannya Bunda Hani ya. Jadi yang namanya
beban tidak melebihi dari kemampuannya itu syaratnya harus iman dan amal soleh. Jalani hidup dengan iman, lalu aktivitas apapun selalu dengan dijawab amal soleh. Makanya saya udah nggak pernah ngomong lagi cari duit. Kalau istri saya nanya ngapain ya jualan bawang goreng, saya bilang amal soleh. Ngapain ya bantuin cuci piring di kafe. Saya kan ada warung ya Bu ya. Kadang-kadang suka bantuin cuci piring tuh Bu. Istri saya bilang ngapain bantuin cuci piring, udah ada karyawan. Enggak, amal soleh itu Bu. Amal soleh. Saya udah berhenti ngomong cari duit. Nggak pernah. Tuh. Ngapain Ibadah ya kuliah Ustaz ya. lagi? Jadi Ya, ibadah. jadi ibadah. Saya kuliah lagi Bu, alhamdulillah dari PTIQ S1, S2, mudah-mudahan S3-nya segera selesai juga. Amin. Ya. Jadi kalau ditanya sama istri saya, ayah ngapain sih kuliah lagi ya? Amal soleh. Tuh. Bukan cari gelar, nggak pernah saya ngomong cari gelar dong, nggak pernah. Ya, ngapain ayah posting-posting kajian di Instagram? Saya bilang amal soleh, dah selesai. Jadi iman, amal soleh, iman, amal soleh. Allah alam bisa. Mudah-mudahan bisa diterima. Satu lagi kali ya, ada pertanyaan lagi mungkin. Kita sebelum azan jam berapa sekarang ya, Ustaz? Mungkin Jam masih dan banyak 12 juga. lewat Bu. Oh, jadi bisa masih sampai jam berapa ya, Ustaz kira-kira? Saya bebas saja, ngikutin Bunda aja. Oke. Masih Ya, ini 26 mumpung menit lagi aja. Nah, masih banyak. Silakan siapa yang mau bertanya lagi mengenai pemahaman tentang puasa ya, Ustaz ya. Apa saja boleh Bu. Kalau sudah nanya jawab saya bebaskan insya Allah. Kalau yang tentang puasanya udah dipahami ya boleh nanya yang lain. Karena Allah bilang di surat 16 ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Allah turunkan Quran yang bisa menjelaskan segala sesuatu. Makanya kalau di kajian saya tidak pernah membatasi pertanyaan. Mau nanya apa saja silahkan. Karena yang jawab Quran bukan saya. Kalau saya terbatas ilmunya. Kalau Quran bisa menjelaskan segala sesuatu. Oke. Sip. Baik, kalau gitu saya bertanya di Ustaz ya. Mangga Bu, silakan. Ya gini Ustaz, ini kadang-kadang kan memang dalam prakteknya itu agak susah ya Ustaz ya. Artinya kalau kita misalnya dapat masalah gitu, kalau masalah yang kita harus dituntut dengan kesabaran, terus kecemasan nih kayak tadi misalnya saya bisa nggak begini, saya bisa gitu kan. Karena mungkin keimanan kita memang belum kuat gitu Ustaz ya. Jadi tahapnya tuh gimana, kan nggak mungkin orang langsung mempunyai keimanan yang kuat ke arah sana gitu kan, pasti perlu tahapan gitu kan. Padahal sebenarnya gini, aku udah ngerjain ini sholat tahajud, udah ngerjain ini, jadi kayaknya merasa diri tuh kurang ada sesuatu yang aku tuh yang nggak tahu bagaimana kok sampai seperti ini gitu. Nah kadang-kadang kekhawatiran seperti itu kan terjadi tuh Ustaz ya. Nah gimana langkah awal gitu supaya kita tuh tambah kuat lagi gitu. Siap. Gitu aja Ustaz. Pertama Bu, yang namanya iman kuat itu karena ilmu. Iman nggak mungkin tumbuh sendiri. Iman itu makin kuat karena ilmu. Coba Ibu ingat-ingat, sholat Ibu hari ini sama sholat Ibu 15 tahun yang lalu, bagusan mana? Saat ini. Saat ini. Kenapa kok makin bagus saat ini? Karena Ibu rutin ngajinya. Entah ngaji sebulan sekali, entah 2 minggu sekali, entah kemana-kemana ya, Ibu sering dengerin pengajian. Seiring bertambahnya ilmu, maka iman bertambah. Ini kata Quran Bu, surat 25 ayat 32. Ya, surat 25 ayat 32. Ini orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, kenapa Quran itu turunnya berangsur-angsur enggak sekaligus? Bu, nabi-nabi sebelumnya kitab itu turunnya sekaligus loh Bu. Nabi Musa dapat Taurat langsung, Nabi Isa dapat Injil langsung. Ya. Nabi Ibrahim dapat suhuf itu langsung. Yang dapat Quran berangsur-angsur cuma Nabi Muhammad SAW doang. Enggak langsung turun bareng-bareng. Betul enggak Bu? Iya betul. Nah, lalu dijawab sama Allah di surat 25 ayat 32, begitu mereka bertanya kenapa Quran turunnya berangsur-angsur, jawabannya apa? Linusabbita bihi fuadaka, untuk memperkuat hatimu. Memperteguh hati. Memperteguh hatimu Bu. Sekarang saya tanya, kita punya Quran satu bendel dari lahir ya Bu ya? Iya. Dari kecil kan punya kan? Tapi iman kita dari kecil sama sekarang bagusan mana? Bagusan sekarang. Bagusan sekarang. Kenapa? Karena berangsur-angsur ayatnya kita baca satu dapat ilmunya masuk ke hati, dapat ilmunya masuk ke hati, betul nggak Bu? Iya. Ya kan? Tuh, makanya iman itu kuat seiring kita nambah ilmu. Kalau nggak pernah nambah ilmu nggak mungkin. Tuh. Yang kedua, setelah ilmunya kita dapat dipraktekkan Bu, sama kayak naik motor. Kalau Ibu diajarin naik motor, lalu teori praktek sekali, abis itu Ibu nggak praktek lagi. Ingat nggak Bu, sen yang mana, ya kan, starter yang mana, bisa lupa lagi tuh.
Ya lupa Makanya, Ustaz. makanya Nggak diulang-ulang ya. betul, makanya Allah bilang apa? Quran itu kan isinya berulang-ulang supaya manusia ingat terus, nancep terus. Kisah Nabi Musa di Al-Baqarah ada, di Ali Imran ada, ya, di surat Al-Anbiya ada, di surat Al-Qasas ada, diulang-ulang. Fir'aun disebut di Al-Baqarah ada, di surat lain ada juga. Ya, kenapa? Karena harus diulang-ulang, Bu. Tuh. Dan manusia itu kan Allah bisa karena biasa. Nah, mengulang ini kan untuk jadi kebiasaan. Yang ketiga, Bu, lihat, iman itu kan mulainya apa? Diyakini dengan hati. Kalau ibu sudah yakin dengan hati, apa langkah berikutnya? Diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan. Makanya ibu kalau lihat para motivator ngajar, ya kan bukan cuma diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan kan? Pak Mario Teguh ngomongnya apa? Hari ini istimewa, kan gitu. Didawamkan kan Bu ya, diucapkan kan? Iya. Disuruh tempel rumah di dinding supaya jadi cita-cita pengen punya rumah. Ayo cita-citanya apa? Pengen punya mobil mewah, gambarnya tempel di rumah, di kaca. Ya kan? Itu bukan cuma diyakini di hati kan Bu, tapi dibuktikan dalam lisan dan perbuatan. Tuh. Jadi iman kita makin kokoh seiring dengan satu belajar, dua diulang-ulang, tiga dipraktekkan minimal di mana? Dari hatinya diyakini, terus yang kedua diucapkan dengan lisannya. Makanya ada yang namanya afirmasi, ya betul nggak Bu? Afirmasi itu kan pakai lisan ya Bu ya. Iya. Saya punya teman orang Katolik Bu. Dia bilang begini, saya kalau keluar rumah mau ke mall langsung orang mau ke mall langsung bilang dari rumah tuh langsung bilang nanti pengen dapat parkiran di depan pintu, pengen dapat parkiran depan pintu masuk, pengen dapat parkiran depan pintu masuk, dan dia selalu testimoni dapat terus. Tuh. Kenapa? Rumus Qur'annya kan begini, hal jazaul ihsan ilal ihsan, balasan kebaikan adalah kebaikan yang sama. Bu, lisan kita itu adalah doa. Lisan kita itu kalau ngomong baik akan mendatangkan kebaikan yang sama. Tuh. Jadi biasakan ibu ngomong yang baik-baik. Kenapa? Rezeki kita tergantung lisan loh Bu. Tergantung kata-kata kita. Coba kalau ibu bilang begini, waduh duitnya kurang nih. Kurang dah Bu. Dijamin itu. Dan itu bukan kata saya, kata Quran Bu. Ada di surat 51, surat Az-Zariyat ayat 22 sampai 23. Ya. Surat 22 sampai 23 ya. Surat 51 ayat 22 sampai 23. Allah bilang apa? Ya. Wafis sama'i rizkukum wa ma tu'adun. Allah bilang di langit ada sebab-sebab rezekimu dan apapun yang dijanjikan kepadamu. Ayat 23-nya Allah bilang wa fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Allah bersumpah dengan dirinya, apapun yang dijanjikan tadi, rezeki yang dijanjikan tadi akan terjadi seperti yang kamu ucapkan. Nah, kalau ibu ngucapnya kurang jadinya apa? Iya. Kurang. Kalau ibu ngucapnya kacau jadinya apa? Suka nggak sadar ya Ustaz ya. Kita kadang-kadang suka nggak sadar saking Dia harus positif thinking terus ya. Betul Bu. Ini bukan soal nggak sadar Bu, karena kita nggak tahu Bu. Kan nggak sadar itu kan posisinya nggak tahu. Kalau ibu udah tahu kan ibu harus ingat kan, diingat. Ya, langsung direm ya Ustaz. Ya betul. Makanya setelah ibu dengar ayatnya, ya masukin ke dalam hati, dipraktekin dalam lisan setiap hari. Nanti kebiasaan Bu. Kebiasaan saya sudah nggak pernah ngomong nggak punya duit, nggak pernah. Kalau belum punya duit iya. Kan beda nggak punya sama belum punya. Beda nggak Bu? Beda sekali. Jauh kalau sekali. Belum tuh kan pasti akan ada kalau ini. Iya. Kalau belum ada peluang ada nanti di depan. Kalau enggak berarti kan udah mentok Bu. Enggak bisa mentok tapi belum bisa. Nah, berarti beda kan tuh. Tidak. Tuh ya. Ini kan bahasa-bahasa yang secara psikologi dipelajari hari ini Bu. Bahasa iklan, bahasa psikologi kan dipelajari semua. Makanya orang tua Bu, mohon maaf ya, ibu punya anak, jangan dibilang kamu ngerepotin mama aja, nanti anaknya ngerepotin. Terus-terusan. Iya. Nanti doa ya, jadi doa ya. Betul jadi doa. Ibu jangan bilang sama cucu, aduh nih cucu kalau datang pasti berantakin rumah saya jadi. Ya nanti berantakin rumah. Dan itu kan sudah terjadi. Apa yang diucapkan kita ya Ustaz ya. Itu kan ayatnya surat 51 ayat 23 tadi, fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Apapun yang dijanjikan Allah tadi akan terjadi sebagaimana yang kita ucapkan. Makanya ngomong juga harus hati-hati Bu. Ini buktinya siapa? Buktinya itu Syekh Abdurrahman Sudais Bu. Imam Masjidil Haram. Jadi itu juga kecilnya nakal Bu. Ibunya masak udah ditata di atas meja, pasir. Ditaburin pasir.
Lalu ibunya marah nggak? Marah, tapi ngomongnya baik. Main kamu sana Imam Masjidil Haram, ngomongnya gitu Bu. Jadi tuh Imam Masjidil Haram tuh. Ya Sekarang Allah. jadi Imam Masjidil Haram. Tuh. Jadi kalau jangan marah dengan ngomong kamu ngerepotin mama saja. Ngerepotin nanti anak ibu. Iya kan? Ya gitu Itu ya. nggak nyadar doa kita sendiri ya Ustaz. Betul Ya. Bu, betul. Kalau Makanya orang Sunda kan kalau marahin anaknya ya nu bager nu geulis. nah gitu betul. Dan teman saya ada satu Bu, saya punya teman artis. Kalau saya sebut namanya, ibu kenal. Ini suami istri artis, ganteng dan cantik. Lalu pada saat melahirkan anak pertama, namanya anak pertama lahir normal kan agak berat ya Bu ya. Namanya melahirkan pertama ya Bu. Jadi pada saat proses bayi keluar tuh ketahan di perjalanannya agak lama tuh Bu. Pas kepala bayi keluar itu di lubang keluarnya itu ketahan lama. Sehingga begitu lahir bentuk kepalanya aneh Bu. Saya begitu nengok kan mau bilang alhamdulillah nggak enak, mau bilang astagfirullah nggak enak Bu. Karena bentuknya berantakan. Tuh. 6 tahun kemudian anak saya TK lomba menggambar di Masjid Cut Mutia, Masjid Cut Mutia betul. Ya. Di Masjid Cut Mutia. Ketemu sama dia, saya bilang, "Mas, siapa?" "Wah, anak saya lomba gambar." "Anakmu yang mana?" "Yang ini anak saya." "Cakep banget Bu." "Ya, ini yang bukannya yang itu." "Iya." "Kok bisa begini cantik banget?" Saya bilang, "Kan dulu bentuknya." Saya maaf ya, dulu kan kepalanya gimana? "Iya, ini bini gue," kata dia bilang gitu. Istri saya, istrinya Bu, setiap kali mandiin anaknya sambil diusap-usap kepalanya, ditekan-tekan sambil ngomong gelis, gelis, si gelis, coba. Tuh, Bu, Dasar. cantik beneran Bu, cantik, anaknya perempuan cakep beneran. Bentuk kepalanya bagus, nggak penyon-penyon. Padahal dulu lahirnya kita sampai istighfar. Tuh. Gitu ya Bu ya. Jadi Iya, jaga kalau nggak lisannya, karena lisan kita lah yang akan menentukan rezeki kita. Kalau ibu bilang, waduh ini berat nih, ya jadi berat. Wah, jaga iman ini kan susah Ustadz, ya jadi susah. Makanya saya nggak pernah ngomong susah, saya nggak pernah ngomong berat. Saya bilang semuanya mudah kalau Allah mudahkan. Makanya pembukaan saya kan la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada yang mudah kecuali yang Allah bikin mudah. Wa anta taj'alul hasna, Allah yang membuatkan kesulitan. Idza syi'ta, kalau Allah berkehendak, sahla, jadi kemudahan tuh. Itu saya pembukaannya selalu begitu. Dikembalikan ke Allah semua. Kembalikan semua gitu. Jadi kita jangan menghukumi dengan akal kita. Kita sandarkan ke keyakinan Allah pasti tolong. Tuh, makanya saya nggak pernah bilang, wah utang kebayar nggak ya? Allah pasti bayarin kok Bu. Bu, saya tobat dari bisnis yang tidak halal itu tahun 2017. Hutang saya hampir 500 juta. Tuh. Dan alhamdulillah tuh Bu, hutang itu mayoritas lunas dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Caranya Allah. Caranya Allah, betul. Saya pernah nih, ini cerita satu saja ya Bu. Saya pernah nggak bisa bayar listrik 3 bulan, rumah mertua. Karena saya bokek total. 3 bulan nggak bisa bayar, 4,5 juta lebih. Angkanya 4,5 juta berapa gitu. Ya, PLN udah datang ke depan rumah jam 9 pagi. Saya lagi meeting sama teman-teman, meeting bikin acara kajian. Mertua saya dengan marahnya telepon saya, "Dra, gimana sih ini PLN depan rumah, bikin malu aja." Bilang, maaf nek, sabar dulu nek, bentar nek, mana PLN-nya nek?" Telepon, ngomong sama saya, "Pak, minta izin ya, minta waktu sampai asar." Kata PLN-nya, "Iya Pak, sampai asar nggak bayar kita putus ya." "Ya oke Pak, silahkan, insya Allah dibayar." Tuh, habis itu saya nggak nyari duit tuh, lanjutin meeting. Pas zuhur kepikiran kan, sholat zuhur kepikiran, astagfirullahaladzim ya Allah, Allah maha kaya, nanti Allah datangkan rezekinya. Begitu makan siang Bu, tiba-tiba ada yang nelpon, "Dra, kemana aja lu?" Tanya. "Gue cari-cari nomor telepon lu." Ini bahasanya kita ya Bu, bahasanya dia ya. Iya. Terus dia bilang, saya bilang, "Kenapa?" "Gue mimpi-mimpi transfer duit 4,5 juta sekian," disebut sama dia. "Serius lu?" Saya bilang gitu. "Serius lu?" "Iya." Saya bilang, "Gimana mimpi ya?" Diceritain dia mimpi transfer di depan, dia berdiri di depan ATM, dia ngetik angka, ada namanya Indra Firmansyah. Dia bilang 3 hari berturut-turut. Itu hari ketiga Bu dia. Akhirnya dia telepon ke saya. "Ya udah Ndra, ini mana rekeningnya, saya bayar aja." Dia bilang gitu. Saya transfer aja. Saya tanya dulu, akadnya apa nih? Ngasih apa minjemin dulu? Ngasih. Dia bilang, "Oh ya udah. Ya udah kalau ngasih saya kasih nomor rekening listrik mertua saya." So, jumlahnya persis segitu. Masya Allah. Allah bisa nggak bikin kayak gitu? Allah yang menggerakkan hatinya. Ya, betul bisa. Allah bisa bikin laut terbelah. Allah bisa bikin api jadi dingin. Allah gerakin hatinya manusia lainnya. Betul ya. Tinggal kembali sekarang lagi kepada keyakinan ya. Betul. Jadi jangan bilang susah, jangan bilang berat, nanti jadi berat beneran. Bilang saja insya Allah. Insya Allah.
Sip. Masya Allah. Oke, siap. Mudah-mudahan Ada bermanfaat ya, lagi ya. mungkin kalau misalnya nggak ada lagi mungkin kita tutup dengan doa kali Ustaz ya. Baik, silakan. Ya Tidak siap, ada silakan pertanyaan? Ustaz. Kalau tidak Doain perlu, Fitri, Dian. Ah? Doain Kenapa? Fitri. Oh iya, Fitri. ini Ustaz kalau gitu kita minta doanya. Ada salah satu dari pengurus kita yang saat ini sedang sakit dan minta doanya, namanya Bu Fitri ya. Jadi Ada ikutan kajian kok. oh, ada oh ya. iya, ya. Ibu Fitri Darwin ini. Iya. Ya, Ustaz. Oh, sedang sakit ya. Oke, baik. Iya. Baik. Ya, bunda-bunda sekalian, mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca 2 kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan buat kita semua serta salah satu saudara kita Ibu Fitri Darwin yang hari ini Allah uji dengan sakit, semoga Allah lapangkan hatinya, sabarkan hatinya, dan Allah sembuhkan seperti sedia kala tanpa mendatangkan penyakit yang lain. Syafa'allahu syifaan azilan la yughadiru ba'dahu saqaman. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafihi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara kami sesama muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan sikap-sikap berlebihan kami terhadap urusan-urusan dunia kami. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami, dosa yang kami buat dengan sengaja, yang tidak sengaja, yang kami tahu dan yang kami tidak tahu, dan semua dosa yang Engkau lebih tahu dari kami. Rabbana afrig alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, sabarkanlah, kuatkanlah kesabaran kami, dan wafatkanlah kami dalam kondisi berserah diri kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana fi maqamina wa la zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang lemah, yang di dunia banyak masalahnya ya Rabb, yang di dunia banyak urusannya ya Allah. Tapi Engkaulah Tuhan kami yang maha besar, Tuhan kami yang maha berkuasa, Tuhan kami yang menguasai seluruh langit dan bumi ya Allah. Oleh karena itu kami serahkan seluruh urusan kami kepadamu ya Rabb. Seluruh masalah-masalah kami ya Allah, semoga Engkau berkenan untuk menyelesaikan masalah-masalah kami ya Allah. Ya Allah, jelas di antara kami hari ini yang hadir ada yang sedang sakit ya Allah, salah satunya Ibu Fitri Darwin ya Allah. Kami serahkan kesembuhannya dari sisimu ya Rabb. Sembuhkanlah seperti sedia kala tanpa mendatangkan penyakit lain. Ya Allah, mungkin ada yang punya masalah ya Allah, ada yang punya masalah keluarga, ada yang punya masalah usaha, ada yang punya masalah lain ya Allah, maka selesaikanlah masalahnya, maka ringankanlah urusannya ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang belum pernah berangkat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya Rabb, maka dari itu ya Allah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah rumahmu ya Allah, milikmu ya Allah. Izinkanlah berangkat ke sana dengan caramu yang indah ya Rabb. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.